Bab 591, Di Mana Cinta Sejatiku. Emosi yang mendalam ini membanjiri pikiran logisnya dan dengan demikian, menyebabkan seluruh hidup saudaranya sedih, itu juga akan menyebabkan kesedihan seumur hidup baginya. Ini juga berkontribusi pada tragedi dramatis hari ini. Yang paling menyedihkan mungkin bukan saudaranya karena Ning Wuking memenuhi harapan terbesarnya pada saat terakhir. Yang paling menyedihkan adalah Ning Wuking. Jun Mosie berkata dengan berat. Karena tragedi yang diderita cintanya, dia sendirian menyebabkan tragedi itu untuk saudaranya. Pada saat terakhir, saudaranya meninggalkan penyesalan terbesar untuknya. Jadi, emosi Ning Wuking sendiri menyebabkan dia tidak berperasaan dan juga menyebabkan tragedi yang tidak pernah bisa dia perbaiki. Petik 2. Tapi, bukankah kita menyebabkan kesedihan Ning Wuking hari ini? Mei Sueyan menghela nafas, menunjukkan tanda-tanda tidak tertahankan. Kamu salah lagi. Kesedihan ini akan terjadi cepat atau lambat atau mungkin itu adalah masalah siapa yang memicunya. Selain itu, kami tidak menyebabkan tragedi itu seolah-olah bukan dia yang menangisi mayat, itu pasti aku atau kamu. Petik 2. Jun Mosie menatap Mei Sueyan dengan matanya yang bersemangat tinggi. Kita hanya perlu memahami emosi yang menyedihkan, tapi yang pasti, kita tidak bisa melepaskannya. Justru karena kita telah melihat hidup dan mati pemisahan cinta sejati, semakin kita perlu saling menghargai. Apakah kamu mengerti? Sueyan, jika aku yang dibantai, apa yang akan kamu lakukan? Petik 2. Meskipun Mei Sueyan bersikap tenang dan tenang, dia tidak bisa menahan diri seolah-olah dia melihat mayat Jun Mosie. Hatinya mengepal menyakitkan, tertawa kesakitan dan berkata, tidak ada artinya tersisa bagiku untuk hidup. Jun Mosie menghela nafas dan berkata, ini logikanya. Dunia ini dibentuk oleh banyak tragedi, jika kita tidak ingin menghadapi tragedi, maka kita harus menggunakan segala cara untuk menyebabkan tragedi musuh kita. Ini adalah dunia seni bela diri. Petik 2. Jun Mosie berbalik dan menatap Ning Wuking, dan berkata dengan lembut, atau mungkin ini hidup. Perasaan Ning Wuking menjadi tidak berperasaan, tetapi justru perasaan kita yang membuat kita tidak berperasaan. Ini benar terlepas dari perbedaan kita dengan Ning Wuking. Petik 2. Ini adalah kehidupan. Kehidupan meliputi banyak kesedihan, darah dan air mata. Tak terhitung perkelahian dan kerja keras, sentimen lembut dan cinta sejati. Mei Sueyan mencerna kata-kata Jun Mosie dan tiba-tiba merasa gelisah. Melihat Ning Wuking menangis dan patah, Mei Sueyan menoleh untuk melihat profil sisi tampan Jun Mosie. Dia tiba-tiba merasa puas, selama ini. Bukan dia, yang berbaring di tanah, tidak masalah bagiku. Pada saat itu, Jun Mosie berbicara dari lubuk hatinya meskipun wajahnya sangat serius, bahkan agak kesepian, bergetar. Seperti tuan muda yang murung, tertekan dengan mata yang agak menyedihkan. Melihat semua makhluk hidup. Melihat waktu berlalu. Sikapnya yang luar biasa, apoge, begitu abadi. Sama seperti raja yang memegang kendali total, berdiri di atas awan, memandang ke bawah ke seluruh dunia. Mei Yansue tenggelam dalam pikirannya saat dia menatap. Pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa karisma unik yang diberikan Jun Mosie ini secara tidak sengaja sebanding dengan sikap pemimpin Tianfa dan bahkan lebih alami. Ini bawaannya, luar biasa dan mengesankan. Jun Mosie menoleh dan menatapnya dengan aneh, dan bertanya, apa yang kamu lihat? Begitu banyak sehingga kamu tersesat dalam pikiran kamu. Petik 2. Mei Sueyan nyaris tidak sadar dan dengan tergila-gila berkata, padamu. Kamu sangat tampan. Jun Mosie bingung. Dia tidak berharap Mei Sueyan yang sombong dan dingin bisa mengatakan kata-kata seperti itu. Meskipun Jun Mosie tidak tahu malu selama 2 abad, pada saat itu di bawah tidak ada pertahanan, dia tidak bisa membantu tetapi tersipu. Bagi seorang pria dipuji sebagai tampan. Memang, itu agak canggung. Mei Sueyan akhirnya tersadar setelah berbicara dan langsung memerah, dan menundukkan kepalanya. Meskipun Jun Mosie memerah karena serangan mendadak ini, dia segera pulih begitu dia melihat bagaimana Mei Sueyan sangat pemalu. Dia dengan bercanda berkata, karena ini sangat tampan, apakah kamu bersedia untuk sedikit terluka malam ini? Wajah dan telinga Mei Sueyan segera memerah, merasa malu dan malu, dia mencubitnya dengan keras, tiba-tiba dia dengan ganas bertanya, benar, aku lupa bertanya. Baru saja kamu mengacu pada dunia seni bela diri, membahas tentang cinta sejati di antara manusia, mengatakan bagaimana semua orang hanya memiliki satu cinta sejati dalam seumur hidup, maka izinkan aku bertanya kepada kamu. Karena kamu memiliki begitu banyak gadis di sekitarmu, di manakah cinta sejatimu berada? Petik 2. Jun Mosie langsung tercengang, menatap kaget, tidak tahu bagaimana membalas sekaligus. Dia berbicara dari hatinya dan tanpa disadari, menempatkan dirinya dalam perangkap. Bagaimana dia bisa menjelaskan? Dia tetap tercengang untuk beberapa saat sebelum pulih tetapi dia masih tidak bisa menanggapi kata-kata Mei Sueyan karena dia benar-benar tidak tahu bagaimana caranya. Namun, pada saat yang sama, kata-kata Mei Sueyan akhirnya mendorong Jun Mosie untuk mempertimbangkan ini sendiri.
Ya, aku memiliki beberapa wanita di sekitar aku. Mereka yang telah mengkonfirmasi hubungan kami adalah Guan Qinghan, Dubu Xiaoyi dan Mei Sueyan. Bahkan jika hanya mereka bertiga, lalu, siapa cinta sejatiku? Mereka bertiga adalah out of the worldly cantik tapi siapa yang paling dia cintai? Jun Moxie merasa gelisah, bertanya-tanya apakah dia terlalu playboy. Jika dia harus memilih di antara mereka bertiga, siapa yang akan dia pilih? Mei Sueyan. Dia tampak seperti yang paling dia setiai. Namun, Guan Qinghan sangat cantik dan telah memberikan segalanya untuk keluarga Jun. Dia rela menyerahkan kepolosannya untuk menyelamatkannya dan telah berkorban untuk keluarga Jun selama bertahun-tahun tanpa keluhan. Jun Moxie secara alami merasa bahwa dia berutang banyak padanya dan juga memiliki perasaan yang tak tergantikan baginya. Bagaimana dia tahan untuk menyerah padanya? Jika dia menyerah, Guan Qinghan mungkin akan kehilangan semua dukungan dan keberanian untuk hidup, dan mungkin memilih untuk mengakhiri hidupnya. Hati nurani yang bersalah ini secara alami akan menghantuinya selama sisa hidupnya. Bisakah dia melepaskan Dubu Xiaoyi? Dubu Xiaoyi tidak bersalah dan imut, dan setia serta setia kepadanya. Ketika dia dalam keadaan terburuknya, dia sudah jatuh cinta padanya. Untuknya, dia bahkan pergi ke Tianan. Dalam ketakutan bahwa dia tidak menginginkannya lagi, dia bahkan memilih untuk menggunakan afrodisiak agar hal-hal terjadi, meskipun dia tidak berhasil karena ketidaktahuannya. Fakta bahwa dia bersedia memberikan semua kepadanya tidak dapat disangkal. Dia bahkan berjalan ke kota Tianxiang hamil meskipun dia belum menikah meskipun fakta bahwa kota itu sangat konservatif. Dia tidak meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Siapa yang tahan dan benar-benar melepaskan cinta sejati seperti itu? Mungkinkah orang yang paling tidak berperasaan menanggungnya? Ada juga Mei Sueyan yang dia tidak bisa menyerah lebih banyak lagi. Mei Sueyan adalah Supreme Ekstrim dari Tianfa. Mereka mengenal satu sama lain melalui takdir, dia telah tinggal di sisinya, mereka bekerja bersama secara sinkron, dan kedua hati mereka telah lama saling berdetak sendiri, dia juga telah berubah dari lelucon awal dan menggoda ke perasaan yang tidak terpisahkan sekarang. Mei Sueyan tetap perawan seumur hidupnya dan ini adalah pertama kalinya dia jatuh cinta. Selanjutnya, dia mempertimbangkannya dalam setiap aspek. Bagaimana dia tega meninggalkannya? Jika dia benar-benar melakukannya, Jun Moxie akan meremehkan dirinya sendiri. Tidak menyebutkan bagaimana Mei Sueyan sendirian mencegah dua supremes dari Laut Darah Fantasi, mengalahkan Matahari Kuning dan bahkan bersumpah untuk hidup atau mati dengan keluarga Jun ketika tiga kota suci menyerang mereka. Manakah dari mereka yang salah? Jika dia benar-benar menyerah, Mei Sueyan mungkin tidak akan runtuh atau bunuh diri tetapi dia pasti akan kehilangan harapan, meninggalkan hutan Tianfa dan tidak pernah kembali ke dunia seni bela diri lagi. Ini pasti. Jun Moxie berpikir keras tetapi dia tidak bisa melepaskan salah satu dari mereka. Pada kenyataannya, dia tidak tega melepaskan salah satu dari mereka. Bagi Guan Qinghan, dia merasakan cinta dalam penghormatan yang dimilikinya terhadapnya. Di depannya, dia selalu hangat dan nyaman, dia selalu tampak seperti dia membutuhkan seseorang untuk merawatnya, menginginkan seseorang untuk melindunginya. Perasaan ini menjadi lebih jelas setelah mereka tidur bersama di Tianan. Meskipun Jun Moxie tidak mau mengakuinya, jauh di lubuk hatinya dia tahu bahwa dia memiliki keinginan seperti itu. Bagi Dubu Xiaoyi, dia merasa familiar dan ingin memanjakannya. Lebih penting lagi, dia merasa dia adalah belahan jiwa. Bagaimanapun, dia sangat membenci dirinya sendiri saat itu, kesal dengan dirinya sendiri tetapi, hanya Dubu Xiaoyi yang memberinya penghiburan yang dia butuhkan. Meskipun dia bisa melakukannya sendiri, ketulusan itu seperti sebuah oasis di padang pasir. Itu adalah satu-satunya pilar dukungan yang dia miliki selain keluarganya. Untuk Mei Sueyan, Jun Moxie merasa luar biasa. Itu adalah perasaan jantungnya berdetak lebih cepat, memiliki telepati dengannya dan rasa saling mendukung. Perasaan seperti itu tak ada habisnya namun hangat, memuaskan namun menyenangkan. Jika dia harus mencari cinta di antara mereka bertiga, itu akan menjadi Mei Sueyan. Namun, bagaimana dia bisa menanggung untuk melepaskan dua lainnya? Apakah dia benar-benar tidak memiliki cinta untuk Guan Qinghan dan Dubu Xiaoyi? Di sana ada. Hanya saja itu tidak sejelas perasaannya untuk Mei Sueyan. Apakah aku benar-benar tidak setia? Jun Moxie mempertanyakan dirinya sendiri dan lupa untuk membalas Mei Sueyan. Itu adalah pertama kalinya dia benar-benar berpikir keras. Siapa sebenarnya yang aku suka? Saat dia sedang mempertimbangkan pertanyaan yang sulit dan canggung ini, Ning Wuqing yang berduka atas kematian saudaranya, berdiri. Dia membawa setengah dari mayat saudaranya yang dimutilasi dan berdiri ketika rambut putihnya terbang berantakan di angin. Perawakannya seperti biasa, lurus dan lurus, tetapi dia kehilangan karismanya. Dia perlahan berbalik dan mengangkat kepalanya. Para ahli yang tersisa dari Sun Si Immortal Palace tiba-tiba berteriak, mengejutkan Jun Moxie dan Mei Sueyan. Mereka melihat wajah Ning Wuqing yang semula memerah menjadi pucat dan lapisan kerutan muncul. Kultivasi Suan Ning Wuqing sangat mengesankan dan dia selalu terlihat
Meskipun usianya hampir 200 tahun, ia terlihat seperti pria parubaya, berusia sekitar 40 hingga 50 tahun, tetapi pada saat itu, ia berusia sangat tua, tampak seolah-olah ia tidak pernah berlatih kultivasi suan dan seorang petani tua yang telah mengelupaskan seluruh hidup dengan wajah penuh keriput, sangat rapuh seolah angin yang lewat bisa meniupnya. Sangat lemah dan lemah. Mata Ning Wuking tampak seolah-olah berasal dari api yang menyala di neraka, berkilau dengan sinar hitam. Itu adalah representasi dari kebencian ekstrim. Dia menatap Jun Mosie, menggertakkan giginya tetapi, kata-katanya terdengar tenang biasanya saat dia mengucapkan setiap kata dengan jelas, senang melihatmu, Jun Mosie. Bab 592, Menyerang Jantung dengan Tepi Pisau Penterjemah, Terjemahan Sparrow Editor, Terjemahan Sparrow. Saat Ning Wuking membuka mulutnya, semua orang menyadari bahwa suaranya menjadi serak tidak normal. Nada suaranya tenang, tetapi semua orang tahu, bahwa hati Ning Wuking sudah mati. Kesedihan yang dia rasakan lebih besar daripada rasa sakit hati yang patah. Adik laki-laki yang dia andalkan selama hampir 200 tahun tiba-tiba menghilang dari dunia. Ning Wuking tidak punya keinginan untuk terus hidup, yang ada dalam pikirannya adalah balas dendam. Apakah dia berhasil membalas dendam? Ning Wuking tidak ingin terus hidup di dunia ini. Dari wajahnya yang kuyu, semua orang bisa mengatakan satu hal, Ning Wuking telah memindahkan semua energi spiritualnya dan memusatkannya pada dantiannya. Dia bahkan mengambil energi dari tulangnya dan 5 organ internalnya yang seharusnya digunakan untuk melindungi dirinya sendiri. Dia bahkan telah mengambil energi spiritual yang digunakan untuk hidup. Dia tidak lagi mempertahankan penampilan mudanya atau sikap anggunnya. Karisma apapun yang dimilikinya, penampilan apapun yang dimilikinya, itu tidak penting lagi. Yang dia inginkan adalah balas dendam. Dengan memusatkan energinya, dia bisa meningkatkan kekuatannya setidaknya 1 tingkat. Saat dia melepaskan semua kekuatannya, dia akan terbakar dan mati. Bahkan jika dewa ingin menyelamatkannya, dia tidak akan bisa bangkit kembali. Dia mengerahkan segenap kemampuannya dan bertaruh pada satu-satunya kesempatannya. Tidak masalah jika Jun Mosie meninggal atau tidak, Ning Wuking masih akan mati. Ning Wuking telah mempersiapkan diri untuk mati, yang menunjukkan betapa dia sangat ingin membalas dendam. Ning Wuking dengan lembut meletakkan mayat adik laki-lakinya di lantai dan perlahan berdiri dengan wajah penuh penyesalan dan pembalasan. Jun Mosie menghela nafas dan menatapnya dengan simpati, hidup dan mati hanyalah sebuah siklus. Semua orang harus melaluinya. Ning Wuking, kamu perlu menahan kesedihan dan menerima perubahan tak terhindarkan dalam hidup. Lagi pula, begitu kamu mati, kamu tidak dapat bangkit kembali. Atas apa yang telah terjadi, aku sangat menyesal. Petik 2. Setelah apa yang dia katakan, bahkan Mei Sueyan ingin menamparkan mulutnya. Dia adalah orang yang menyebabkan kematian adiknya, tetapi di sini dia meminta Ning Wuking untuk melanjutkan hidup. Ning Wuking tertawa getir dan berkata dengan marah, Jun Mosie, kamu membunuh adikku dan sekarang kamu ingin aku melanjutkannya. Tidakkah kamu berpikir, apa yang baru saja kamu katakan itu konyol? Petik 2. Jun Mosie mendengus, Ning Wuking, dengan kecerdasanmu, sulit bagiku untuk berbicara denganmu. Kamu bahkan tidak mengerti apa yang aku coba katakan. Petik 2. Ning Wuking berteriak marah, apakah kamu pikir aku bisa tetap tenang sekarang? Jun Mosie, aku tidak perlu simpati palsu kamu. Petik 2. Ning Wuking benar-benar mengerti apa yang dimaksud Jun Mosie. Dia hanya perlu tenang dan bertarung dengan dia. Tapi, pemahaman adalah satu hal, dia tidak akan menerima belas kasihan Jun Mosie padanya. Apa yang dikatakan Jun Mosie, bisa diartikan sebagai kebaikan tetapi bisa juga diartikan sebagai niat buruk, yang bahkan lebih kejam. Alih-alih pengingat, itu lebih dari menambahkan minyak ke api dan membuatnya lebih marah. Lagi pula, orang yang berbicara adalah si pembunuh. Ketika Jun Mosie menempatkan dirinya dalam cahaya yang baik seolah-olah dia tidak bersalah, itu membuat Ning Wuking semakin sedih dan tidak bisa tenang. Saat menghadapi musuh, dia tidak akan berhenti. Bahkan jika lawannya adalah kekasihnya selama mereka berdua menghunus pedang mereka, mereka akan menjadi musuhnya. Terhadap musuhnya, Jun Mosie tidak pernah toleran. Jun Mosie menghela nafas, dia telah mencapai tujuannya dan tidak punya niat untuk terus mengejeknya. Ning Wuking, aku tahu kamu ingin membalas dendam padaku. Datang dan dapatkanlah. Aku akan menunggumu di sini. Petik 2. Dia berhenti sejenak sebelum menunjukkan, Ning Wuking, kamu ingin membalas dendam hanya karena saudaramu meninggal. Tetapi apakah kamu sudah memikirkannya? Berapa banyak orang yang telah kamu bunuh dalam hidup ini? Berapa banyak orang yang sebenarnya ingin balas dendam dari kamu? Kau begitu enggan dan terikat secara emosional dengan saudaramu yang sudah meninggal sangat ironis sehingga aku ingin tertawa. Orang-orang yang mati di bawah tangan kamu, keluarga mereka sama-sama patah hati seperti kamu. Tersinggung. Kamu benar-benar memiliki wajah untuk mengatakan bahwa kamu merasa dirugikan. Petik 2. Bagaimana denganmu, Jun Mosie? Kamu pikir kamu sangat tinggi dan kuat. Jangan beritahu aku bahwa kamu belum pernah menodai darah kamu sebelumnya.
Di mana hati nurani kamu? Apakah kamu tidak sama dengan aku? Ning Wuking berteriak, apa artinya kamu harus mengatakan kepada aku? Kamu pembunuh. Petik 2. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah pria yang baik atau orang baik. Aku sebenarnya menyukaimu, lebih buruk darimu, lebih kejam dan lebih tak berperasaan. Tapi, aku tidak akan seperti kamu dan bertindak seolah-olah aku dianiaya. Aku membunuh orang lain secara alami bisa datang untuk membunuh aku, itu masalah saja. Persis seperti bagaimana aku membunuh saudaramu, dan kamu mencari aku untuk membalas dendam. Petik 2. Jun Moxie menatapnya dengan dingin, Ning Wuking, karena kamu sudah mempersiapkan diri untuk kematian, maka aku tidak akan memberimu lebih banyak waktu untuk pulih dari kehilanganmu. Kamu membuat diri kamu sangat sedih hanya karena seseorang meninggal, hidup lebih jauh hanya akan sia-sia bagi kamu. Datang. Tanggal hari ini akan menjadi peringatan kematianmu tahun depan. Petik 2. Kata-kata Jun Moxie setajam pisau. Kata-katanya menyebabkan Ning Wuking menjadi lebih bingung dan matanya mulai goyah. Pemimpin Ning, kamu sekarang mengalami gangguan mental, jangan terpengaruh dan terjebak dalam rencana stimulus Jun Moxie. Jika kita menggabungkan kekuatan kita dapat dengan mudah membunuh pasangan yang berzina ini. Seseorang dari belakang berteriak. Ning Wuking tertawa getir tetapi tidak menjawab. Dia menjentikkan pergelangan tangannya dan pedang panjang muncul. Gelombang cahaya bersinar di tangannya. Tindakan adalah jawaban terbaik. Ning Wuking menegakkan punggungnya dan untuk sesaat, seolah-olah dia telah memulihkan diri yang menawan, seperti pedang tajam berkilau tetapi dengan niat kuat untuk menghancurkan. Pada saat itu, napas terengah-engah Ning Wuking tiba-tiba menjadi damai. Itu bukan karena Ning Wuking telah menenangkan amarahnya tetapi dia dengan paksa mendorong ke bawah ketidaksenangan apapun yang dia miliki yang menyebabkan darah mengalir deras ke wajahnya. Perbarui oleh Novelful.com. Ning Wuking perlahan mengangkat pedangnya yang panjang ke dadanya dan perlahan-lahan membelai pedangnya dengan jari kirinya, dari pangkalan ke ujung. Dia bergumam pada dirinya sendiri, pedang yang biasa aku gunakan, bernama Dragon Water Sword. Setelah mendapatkan pedang itu, keterampilan aku meningkat dengan cepat, aku bisa menyelamatkan yang aku inginkan dan juga membunuh yang aku inginkan. Sejak itu, pedangku bernoda darah musuh-musuhku dan aku telah menulis sumpah, selama aku memiliki pedangku, aku tetap hidup. Saat pedangku hilang, aku juga. Petik 2. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengenang, pedang itu telah menemaniku melewati hari-hari badai dan hari-hari baik, dan membawa gelar pahlawan untuk seumur hidup. Saat aku mengayunkan pedangku, tidak ada yang kutakutkan. Membawa dewa perang, menghentikan Supreme Master, membunuh Extreme Supreme Master dan mendominasi dunia seni bela diri. Pedang itu adalah aku adalah pedang. Seseorang, pedang, jiwa kita telah dicampur dan tidak dapat dipisahkan lagi. Petik 2. Selama pertarungan di rumah Jun, Dragon Water Sword hancur berkeping-keping oleh Extreme Supreme Mei. Pada saat itu, aku merasa diriku mencapai batasku sendiri. Extreme Album Mei harus mati untuk menghapus mimpi buruk yang aku rasakan. Ning Wuking benar-benar tenang ketika dia berbicara, tetapi ketika dia melanjutkan, atmosfer di sekitarnya menjadi lebih mengintimidasi. Jun Moxie tahu Ning Wuking tidak cacat mental, tetapi pada titik kritis ini, dia mengatakan hal-hal yang tidak berguna bukan karena dia mengenang masa lalu, tetapi dia menggunakannya untuk mengingat masa lalunya yang mulia dan penghargaan untuk memotivasi dirinya dan mendapatkan lebih banyak kepercayaan untuk perkelahian. Lebih penting lagi, itu memberinya alasan untuk memenangkan pertarungan. Hari ini, adik laki-lakiku meninggal dalam kematian yang mengerikan dan aku juga berjalan ke batas kematianku. Ning Wuking perlahan mengangkat kepalanya dan rambutnya bergerak perlahan meskipun tidak ada angin. Di wajahnya yang keriput, matanya yang dalam bersinar, memancarkan tatapan menakutkan. Dia memperbaiki pandangannya pada Jun Moxie, untungnya, masih ada seorang pria muda dan tampan yang menemani aku dalam perjalanan aku. Setidaknya aku akan bersenang-senang saat aku berjalan di dunia bawah. Selama kau mati, aku percaya Extreme Supreme Mei tidak akan bisa terus hidup. Jika aku bisa menggunakan hidupku dan membawa kalian berdua bersamaku maka semuanya akan sia-sia. Petik 2. Jun Moxie tersenyum, Ning Wuking, adikmu yang sudah lama diimpikannya terwujud dan mati tanpa penyesalan. Kematianmu sudah dikonfirmasi. Tetapi, jika kamu ingin aku menemani kamu di ranjang kematian kamu maka itu hanya akan menjadi angan-angan kamu. Aku tidak mengatakan bahwa kemampuan kamu lemah, tetapi jujur, bahkan jika para pemimpin 3 kota suci menggabungkan kekuatan, kamu mungkin tidak bisa memenangkan kita. Petik 2. Apakah aku bisa atau tidak bisa, aku tidak akan bisa melihatnya. Ning Wuking tertawa dingin dan tiba-tiba membawa pedangnya ke dadanya. Dia dengan tegas menghadap Jun Moxie dan membungkuk. Dia menegakkan punggungnya dan berkata, baru saja, aku tersesat dan bingung, jika kamu menyerang pada saat itu, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam aku. Aku berutang satu sama lain. Tapi, aku tidak bisa melupakan balas dendam untuk saudaraku. Jun Moxie, setelah busur ini, aku tidak akan berutang padamu lagi. Aku akan membiarkan nasib memutuskan apakah aku hidup atau tidak.
Petik 2. Jun Mosia menertawakannya karena dia pikir Ning Wuking sudah gila. Sebelumnya, ketika dia ingin membunuh Mei Sueyan, dia menggunakan segala macam cara dan metode yang kejam untuk membunuhnya. Tapi sekarang, terhadap orang yang baru saja membunuh adiknya, dia sebenarnya berterima kasih padanya hanya karena dia tidak menyerangnya ketika dia rentan. Dia memerintahkannya terbalik. Ketika dia seharusnya mempertahankan sikapnya, dia lebih jahat daripada siapapun, tetapi ketika dia tidak seharusnya peduli dengan sikapnya, dia benar-benar mempertimbangkan kehormatan dan keanggunannya. Ning Wuking adalah orang aneh. Aku tidak bisa mengerti. Jun Mosie, silahkan. Ning Wuking menjadi serius saat dia menghunus pedangnya. Dia menekuk sikunya, mengecilkan pedangnya, dan ujung pedangnya menyentuh tulang rusuknya sendiri. Pada saat itu, dia seperti orang baru yang kejam menjadi pedang yang tak terkalahkan. Suasana menjadi tidak menyenangkan dan sekitarnya menjadi dingin. Bahkan rambut putihnya yang berkibar-kibar tampak mengancam. Jun Mosie merasakan aura mengancam menjulang di atasnya. Aura yang mengintimidasi, dia seharusnya tidak meremehkannya. 17 anggota yang tersisa dari Sun Si Immortal Palace berdiri maju bersama menyebabkan tanah bergetar. Mereka semua tampak marah dan berteriak bersama, kita akan membalas dendam untuk saudara kita dan kita bersumpah menggunakan kehidupan pemimpin kita. Ning Wuking berdiri diam tetapi matanya tegas dan jernih dan auranya menjadi lebih mengesankan seperti gelombang gagah bergegas untuk mencapai pantai. Akhirnya, ia telah mencapai kondisi puncaknya. Puncak kekuatannya. Ini mungkin bentuk terbaik Ning Wuking yang telah dia sajikan sepanjang hidupnya. Kekuatannya dilepaskan dari tubuhnya dan meledak ke sekitarnya. Pedang yang dia tekan pada tulang rusuknya hancur berkeping-keping dan energi dari pedang segera ketika kembali ke tubuhnya dalam konsentrasi besar. Dari perspektif orang lain, sepertinya Ning Wuking tidak lagi hanya satu orang. Dia menggabungkan pedang dengan dirinya sendiri. Pedang paling tajam dan tak terhentikan. Sebelumnya, dia seperti pedang. Sekarang, dia sebenarnya adalah pedang. Kombinasi nyata antara manusia dan pedang. Pedang adalah dia adalah pedang. Penerobosan. Pada saat kritis ini, Ning Wuking telah membuat terobosan terbesarnya. Bab 593, Bab 199-2 Medan Perang. Penerjemah, terjemahan Sparrow Editor, terjemahan Sparrow. Senyum tenang Jun Mosie tiba-tiba membeku. Dia tidak pernah berharap Ning Wuking kelebihan pada saat genting ini. Namun, kelebihan Ning Wuking menginspirasi Jun Mosie untuk memahami konsep penting. Seni pedang. Jadi itu sebabnya. Kelebihan muatan hanya mungkin terjadi ketika seseorang berada pada titik didih emosional. Atau dalam menghadapi hidup atau mati. Dari cinta, pembalasan, kebencian, dan pedang. Bentuk sebenarnya kombinasi manusia dan pedang, bergabung menjadi satu. Itu dia. Jun Mosie menatap tanpa berkedip pada Ning Wuking pada bentuk puncaknya, yang pedangnya menciptakan badai pedang. Dia menjulurkan tangan kanannya, dan benda bercahaya muncul di tangannya. Pedang surgawi. Itu adalah darah Yan Huang. Merasakan energi pedang memuncak Ning Wuking, darah Yan Huang yang baru saja muncul di tangan Jun Mosie tiba-tiba melayang dengan sendirinya, berhenti di udara, dan menyerang ke arah Ning Wuking, meninggalkan jejak bercahaya yang tajam. Pedang surgawi memiliki jiwanya sendiri. Darah Yan Huang telah dipelihara dengan roh dan darah Jun Mosie selama beberapa waktu. Di atas semua itu, telah terus-menerus disuplai dengan energi tak terbatas dari pagoda Hong Jun selama bertahun-tahun, akhirnya membentuk jiwanya sendiri. Seperti pemilik, seperti pedang. Jun Mosie memiliki karakter paling liar, dan dia selalu memandang dirinya sebagai yang terbesar. Yang lainnya tidak penting. Pedang mengambil sifatnya. Meskipun hanya ada sedikit jiwa dalam pedang, itu tidak bisa mentolerir kenyataan bahwa ada pedang lain yang memamerkan energi pedangnya. Itu tidak bisa menghentikan dirinya dari menantang pedang Ning Wuking. Pedang surgawi ini adalah yang terkuat. Sama seperti pemiliknya. Jun Mosie juga kaget, dan segera memegang pedangnya. Ning Wuking bertindak seolah-olah dia tidak melihat apa yang terjadi pada pedang, dan menatap Jun Mosie dengan ketakutan. Jun Mosie, apakah kamu punya nyali untuk berduel? Hanya kita berdua, mengakhiri kebencian kita di sini dan sekarang. Petik 2. Jun Mosie menarik diri karena kaget. Tidak ada waktu untuk bertanya-tanya apa yang terjadi pada pedangnya. Kata-kata Ning Wuking hampir membuatnya terdiam. Apa? Ning Wuking, kamu tidak tahu malu. Sisi kamu memiliki 18 orang, dan kamu mengatakan kamu ingin kita berdua berduel secara adil. Petik 2. Ning Wuking tidak senang, dia berkata, ya. Dan tidak menggunakan trik pembunuhan yang licik itu tidak heroik dan rendah. Petik 2. Jun Mosie sangat marah sehingga dia mulai tertawa, jadi kamu diizinkan untuk menggertak orang lain dengan tim orang yang lebih besar, dan akulah yang dengan trik licik dan rendah. Tidak percaya ini terjadi. Sebelum bertarung,
Kamu benar-benar menetapkan aturan untuk membatasi lawan kamu, dan kemudian kamu akan melanjutkan untuk melawan aku. Aku jelas kalah jumlah tetapi kamu masih menyebut ini pertarungan, adil. Ning Wuking, kamu bisa tak tahu malu, tapi ini terlalu banyak. Pada awalnya, aku ingin menyelamatkan kamu dari beberapa wajah dan mengirimkan kamu dalam perjalanan untuk bertemu dengan adik kamu yang kedua tanpa terlalu banyak rasa sakit, tetapi karena kamu sangat tidak tahu malu, jangan salahkan aku karena menjadi tanpa ampun nanti. Sayang sekali, siapa yang tahu jika Ning Fengyi akan bisa mengenali kakaknya yang cacat. Petik 2. Ning Wuking berteriak dan tiba-tiba melompat maju. Dia melintasi langit, dengan tangan dan kakinya terentang, seolah dia kata sendiri. Serangan itu menghujani Jun Moxie. Setiap pukulan darinya adalah dengan energi pedang, tajam dan berbahaya seperti pedang. Bukan hanya pukulannya, semua ototnya, dan bahkan setiap helai rambutnya, memiliki energi pedang yang tidak bisa dihancurkan. Ning Wuking sudah menjadi master pedang yang kuat. Sekarang setelah dia mengeksploitasi dan membakar potensi hidupnya, kekuatannya meningkat setidaknya 2 kali. Meskipun melakukan ini berarti dia tidak akan hidup lebih lama, itu memberinya kekuatan besar. Dia berada di level yang sama dengan Mei Sueyan. Jika hanya merusak output yang dipertanyakan, dia bahkan lebih kuat dari Mei Sueyan. Tentu saja, ini sebagian karena setiap bagian dari dirinya seperti pisau tajam, mematikan pada saat kontak. Melawannya terasa seperti pertarungan melawan selusin energi pedang. Meskipun kondisi Ning Wuking bersifat sementara, dan tidak bisa bertarung dengan abadi. Kekuatan destruktif saat ini benar-benar menakutkan. Bahkan Han Yansue tidak akan memilih untuk bertarung melawannya di tempat, tetapi untuk menerbangnya, sampai kekuatan hidupnya padam. Kekuatan Ning Wuking bukan yang kedua di abad ini. Ini adalah saat di mana dia berada di puncaknya dan tidak ada pahlawan lain yang cocok dengannya. Sayangnya, lawannya tidak lain adalah Jun Moxie, yang bisa melawan siapapun. Jun Moxie tertawa, tidak takut. Siluetnya bahkan lebih hantu, dan lebih sulit untuk dipahami daripada sebelumnya. Ning Wuking bahkan lebih marah dan dia bersumpah untuk membunuh Jun Moxie saat dia juga terbang di udara. Keduanya tampak seperti mereka sedang bermain, dan mereka dengan cepat menghilang dari pandangan. Sisa dari 17 master berputar-putar di sekitar Mei Yansue. Mei Yansue melirik dengan cemas ke arah Jun Moxie. Dia tahu bahwa Ning Wuking benar-benar sangat berbahaya saat ini, dan dia akan jauh lebih buruk daripada gabungan 17 orang ini. Bahkan jika dia yang melawannya, dia tidak punya jaminan bahwa dia bisa membunuhnya tanpa membayar harga yang mahal. Oleh karena itu Jun Moxie sengaja memutuskan untuk mengalihkan Ning Wuking dari sini untuk menyisakan waktu bagi Mei Yansue untuk berurusan dengan 17 orang. Kekhawatiran Mei Yansue menghilang dalam sebuah contoh, dan ketika dia berbalik, wajahnya ditentukan dan siap untuk dibunuh. 6 Beyond Supreme dan 11 Supreme, semua berteriak dan berlari maju. Mei Yansue berteriak dan memukul lebih dulu. Pedangnya keluar dari sarungnya dan pedang itu tampak seperti naga panjang yang mulia. Dia harus mengakhiri pertarungan ini dengan cepat, untuk bergegas ke sisi Jun Moxie. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan keterampilan tingkat tertinggi dari hutan Tianfa, pedang surgawi Tianfa. Keterampilan pertama, hukuman Bima Sakti, keterampilan kedua, hukuman bintang, keterampilan ketiga, hukuman terhadap galaksi, keterampilan keempat, hukuman surga. 4 keterampilan pamungkas yang menakjubkan sekaligus. Cahaya pedang seperti badai hujan, seperti 2 meteorit jatuh di langit, ledakan mereka menciptakan sinar cahaya yang cemerlang, menerangi seluruh langit. Petir, cahaya pedang, bintang-bintang, Bima Sakti, semuanya turun dalam hiruk-pikuk. Ini mengguncang langit dan bumi. Keterampilan utama dari Tianfa King of Beasts membunuh 17 master tertinggi dalam satu tembakan. Semua orang kaget. Tidak ada yang berharap Mei Yansue menggunakan keterampilan destruktif seperti itu di awal. Cahaya pedang skill memotong kerumunan, dan tangisan kesakitan terdengar di seluruh medan perang. Ke-17 orang, mengabaikan luka-luka mereka, semua menerkam ke depan seolah-olah tidak ada yang menakutkan mereka lagi. Mei Sueyan berteriak lagi dan melemparkan keterampilan pamungkas lainnya. Itu adalah keterampilan yang paling menakutkan dan terburuk, keterampilan pedang Tianfa surga. Beginilah nama skill itu muncul, skill itu dikatakan bisa menghukum bahkan langit, apa yang bisa lolos dari hukumannya. Tubuhnya berputar dengan cepat dan membentuk berkas cahaya besar yang menghubungkan langit dan bumi. Tubuhnya benar-benar tersembunyi dalam cahaya, dan melayang setinggi 2 meter di udara. Kemanapun dia pergi, ada tangisan tanpa henti, suara senjata pecah. Bagian tubuh diiris dan terbang. Jun Moxie seperti roh, bergeser ke kiri dan kanan dengan cepat. Dalam sekejap mata, mereka sudah melakukan perjalanan beberapa ratus meter. Ning Wuking dipenuhi dengan energi pedang dan dia berlari menuju Jun Moxie tidak peduli seberapa tak terduga yang terakhir sedang terjadi. Ning Wuking merasa seperti kucing mengejar tikus. Jalankan sebanyak yang kamu bisa. Ketika kamu kehabisan energi nanti, aku tidak akan mengecewakan kamu. Jangan khawatir, aku tidak akan segera membunuhmu.
Aku akan memotong 999 kali di tubuhmu. Kamu akan berharap untuk kematian kamu. Hah, dan kamu dulu yang suka menyiksa musuhmu. Sekarang saatnya mencicipi obat kamu sendiri. Ning Wuking menyadari bahwa Jun Moxie sama sekali tidak cepat, dan dia tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Jun Moxie tidak mengatakan apa-apa, dia menghindari serangan dan mulai meluncur dengan lincah di salju di hutan. Ning Wuking menggeram dan menyerah menghindari rintangan. Dia berlari langsung menuju Jun Moxie, dan menghancurkan semua batu dan pohon dengan caranya yang Jun Moxie coba gunakan sebagai rintangan. Setelah hutan, mereka mencapai jalan yang luas. Tidak ada apa-apa di depan kecuali batu dan tebing. Tanpa jalan di depan atau di belakang Jun Moxie, dia harus menghadapi Dewa Kematian yang mengejarnya. Jun Moxie, kemana kamu bisa lari sekarang? Jun Moxie tidak berhenti. Dia berhenti pendek di depan tebing, berbalik dan tersenyum ngeri ke Ning Wuking. Hal berikutnya yang Ning Wuking tahu, Jun Moxie menghilang sepenuhnya. Ning Wuking berpikir dia sudah memiliki Jun Moxie di ujung jarinya, dan dia terkejut ketika dia menghilang. Dia melihat sekeliling tetapi Jun Moxie tidak terlihat. Dia hampir berteriak ketika suara jatuh datang dari atas kepalanya, dan dari suara itu, banyak batu besar menabraknya. Hanya satu akan berbobot beberapa ribu kilogram, dan ada banyak batu yang tergantung dari tebing dalam radius setidaknya 200 meter. Apakah akan terjadi tanah longsor? Tidak. Tanah longsor sudah dimulai. Tapi mengapa di sini? Dan pada saat ini? Jika itu bukan kebetulan, seseorang pasti berada di belakang ini. Jun Moxie, pasti kau bocah. Keluarlah jika kamu bukan pengecut. Energi pedang Ning Wuking bersinar lebih terang dari sebelumnya dan dia berlari menuju batu yang jatuh. Ribuan batu berjatuhan. Bahkan jika Ning Wuking benar-benar kuat dan tak terkalahkan, ia dilempari batu dan menangis. Batu menghujani dia seperti badai, Ning Wuking tidak punya tempat untuk bersembunyi atau menghindar. Setelah menghancurkan beberapa batu besar, dia akhirnya terjepit ke lantai oleh badai batu yang tidak pernah berakhir. Kekuatan bumi. Ini adalah eksperimen pertama Jun Moxie menggunakan kekuatan bumi, dan itu ternyata sangat efektif. Jun Moxie mendarat di salah satu batu. Saat dia menunggu untuk menarik napas lega, tanah di bawah kakinya mulai bergetar. Jun Moxie khawatir, jadi dia terbang dan menghilang lagi. Batu-batu itu meledak setelah beberapa bergetar ketika cahaya pedang muncul lagi. Bencana skala seperti itu tidak mengakhiri hidup Ning Wuking. Ning Wuking saat ini tidak diragukan lagi, sungguh menakjubkan. Pakaiannya compang camping, dan darah mengalir di dagunya. Meskipun penampilannya menyedihkan, energi pedang masih meluap darinya. Dia terbang, lengan memeluk dirinya sendiri dan kemudian dengan cepat mengayunkan tangannya. Seketika, dua energi pedang yang kuat terbentuk di sekelilingnya dalam lingkaran yang jelas. Monster tua ini tampaknya jauh lebih sulit untuk ditangani setelah peningkatannya. Jun Moxie menyeringai. Ning Wuking menyapu dengan energi pedang tetapi tidak menemukan target. Saat dia hendak menggunakan pendeteksi energi pedangnya, dia merasakan dingin di belakang lehernya. Dia segera berbalik dan melemparkan energi pedang di daerah itu dengan lengannya. Pada saat ini, lengannya adalah pedangnya. Bab 594, tolong kirim aku di jalan. Penerjemah, editor terjemahan Sparrow. Tidak ada apapun di belakangnya, bahkan bayangan Jun Moxie. Ning Wuking melirik bola balik terus-menerus. Tiba-tiba, sesuatu muncul dan terbang keluar dari daerah berbatu. Batu terbang yang entah dari mana barusan begitu berat sehingga meskipun kekuatan Ning Wuking mencapai ketinggian baru, ia masih menderita dari cedera yang cukup besar. Jika dia melakukannya lagi, aku khawatir dia tidak akan bisa menahannya. Seorang pria pintar tidak akan berdiri di bawah tembok yang pecah. Ning Wuking dengan tegas lolos dari alasan berbahaya. Greenfield dan hutan ada di depan. Kondisi tubuh Ning Wuking mulai memburuk. Kedua kakinya di tanah, matanya mengamati, tetapi tiba-tiba kakinya menjadi lunak. Tidak ada yang tahu kapan lubang besar di tanah terbentuk. Ning Wuking tidak siap untuk ini. Saat berikutnya seluruh tubuhnya jatuh melalui seluruh lubang. Namun, dia berhasil bereaksi dengan cepat dan mengambil satu napas besar dan ganas. Energi pedang terbentuk di tangannya, dan dengan energi pedang itu dia memukul dengan agresif. Menggunakan bantuan gelombang kejut, itu menarik seluruh tubuhnya keluar dari lubang. Kemampuan Ning Wuking untuk bereaksi dalam keadaan darurat tidak terlalu buruk, tapi sayangnya baginya, saat dia menarik tubuhnya keluar, Jun Moxie sudah muncul di depannya dengan wajah serius, dengan pedang panjang di tangannya menuju ke tangannya. Mata Ning Wuking ngeri. Dia mengulurkan energi pedang gandanya untuk membalas, tetapi tubuhnya yang lambat akhirnya jatuh kembali ke gua lagi. Gua yang tidak bisa dijelaskan ini tingginya sekitar 7 hingga 8 kaki. Ning Wuking menyatukan dirinya, jatuh melewatinya. Jun Moxie masih berada di luar lubang. Seharusnya tidak ada lagi serangan menyelinap di gua ini. Dia hanya bisa menunggu jari kakinya menyentuh tanah, lalu menggunakan energi itu untuk bangkit kembali dari gua.
Jarak kecil di atas tanah ini tidak bisa menghentikan aku, Ning Wuking. Bahkan jika kamu mengisinya dengan pasir, aku masih akan bisa keluar. Namun dalam proses jatuh, sebuah petir tiba-tiba melesat menembus dinding lumpur gua. Ini adalah kejutan besar bagi Ning Wuking. Dia heran. Dia mencoba menghindari baut, tetapi bahunya terhantam. Kemarahan Ning Wuking adalah melalui atap. Dia meraung lebih keras, dia dengan kasar mengulurkan tangan yang lain, dan dengan keras, pedang muncul dan tanda yang dalam bisa terlihat di tanah. Itu akan segera berakhir. Pedang misterius lain menghantam. Dan kali ini, targetnya adalah bagian belakang bedak. Ning Wuking tidak bisa mengatur napasnya tepat waktu tetapi sudah hancur kembali ke dalam lubang. Dia telah menggunakan hampir semua kekuatan yang tersisa. Dia berbalik, dan menabrak kepala tanah terlebih dahulu. Tapi ini bukan akhir dari itu. Saat aku menyentuh tanah, aku bisa dan akan membalas, dan segera. Tidak peduli seberapa licik Jun Mosia ini, aku bersumpah pada Tuhan aku akan membunuhmu hari ini. Namun, Ning Wuking langsung panik. Apa yang sedang terjadi? Dia jelas melihat bahwa dia akan mendarat ke tanah, tetapi melihat lagi, mengapa gelap gulita. Ada mil di bawah kakinya sebelum dia bisa mencapai tanah. Apa yang sebenarnya terjadi? Sejak dia mulai jatuh, selama Ning Wuking menghirup setiap saat, pedang akan muncul dari tanah dan mengambil nyawanya. Dan motifnya adalah vitalitasnya, dan untuk mengganggu napasnya, ke titik di mana ia tidak bisa bernapas. Wajah Ning Wuking ini sudah memerah seperti batu delima. Meskipun dia adalah penguasa dunia, napas seseorang hanya bisa bertahan begitu lama. Tetapi jika dia tidak dapat mengambil napas bahkan di tengah-tengah pertempuran, dia akan takut mati juga. Ning Wuking telah dipukul keras sekarang, dia hampir mencapai batasnya. Yang bahkan lebih mengerikan adalah bahwa dia jelas-jelas jatuh pertama kali, tetapi di tengah-tengah segalanya, orientasinya terbalik dan dia jatuh kepala lebih dulu sekarang. Apa yang lebih menjengkelkan adalah bahwa selama dia mencoba menggunakan lengannya untuk menembus ke dinding lumpur untuk menstabilkan tubuhnya, dinding lumpur akan lenyap menjadi kehampaan secara instan. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Proses ini sama sekali bukan apa yang bisa dimiliki manusia. Saat yang ditakuti Ning Wuking lama akan datang. Dia tidak bisa bertukar napas begitu lama, sehingga wajahnya mulai berubah menjadi ungu. Jatuhnya tampaknya tidak ada habisnya, dan itu tidak akan mencapai akhir sama sekali. Serangan tanpa gangguan di tengah perjalanan tanpa akhir ini, sudah mencapai 15 hingga 16 kali. Setiap kali itu terjadi, ia berada di antara hidup dan mati. Sekarang, bahkan jika dia memiliki kesempatan untuk bernapas, Ning Wuking bahkan tidak berani melakukannya. Karena, selama dia menghembuskan nafas terakhir ini, dia harus menghindari semua baut. Dia hanya bisa menunggu dan melihat apa yang terjadi. Dia hanya bisa mengikuti kelembamannya dan terus jatuh. Ning Wuking bahkan memperkirakan, menurut sudut kejatuhan barusan, dia telah jatuh setidaknya 100 kaki, tapi itu belum berakhir. Sialan, meski itu tebing, ketinggian ini cukup. Akhirnya, BONGGG. Ning Wuking membanting ke tanah. Retak. Banyak tulang di tubuhnya hancur. Kepalanya tertanam ke dalam lubang dan dia langsung pingsan. Karena, ujung tanah, ternyata menjadi batu yang lebih keras daripada batu gunung. Fakta bahwa Ning Wuking tidak membelah tengkoraknya berarti tengkoraknya sebenarnya cukup kuat. Dalam kegelapan, sebuah bayangan melintas. Jun Mosia muncul di samping Ning Wuking. Dia mencibir. Dia mengangkat kaki sedikit dan bebatuan terpisah. Kepala Ning Wuking yang penuh darah segar keluar darinya memantul keluar. Hasilnya akan diputuskan seperti ini. Menilai dari kekuatan Ning Wuking, jika Jun Mosia memukulnya dengan keras, dia pasti akan mati. Namun, Jun Mosia memiliki trik yang tak terhitung jumlahnya di lengan bajunya. Seperti, menyeret Ning Wuking dengan hidungnya dan berlarian ke sana kemari, atau ke satu demi satu, menggunakan 5 elemen kekuatannya untuk membuat jebakan maut, dan membuat Ning Wuking lari untuk hidupnya sendiri. Dia akan membuat pemain pro ini runtuh di depannya. Ning Wuking yang dibantai dengan kejam tetapi masih hidup tersadar. Dia melihat sekeliling, hanya untuk menyadari bahwa seluruh tubuhnya terbaring rata di tanah. Setiap bagian tubuhnya menangis kesakitan. Kepalanya gatal, tapi ada cairan kental yang mengalir keluar tanpa henti. Dia dengan keras menggunakan tangannya untuk menyentuhnya, dan yang dia rasakan hanyalah rasa sakit. Kesadarannya perlahan-lahan kembali. Sulit untuk bergerak. Dia memiliki setidaknya 10 tulang patah di dalam tubuhnya. Kekuatan tempurnya pasti berkurang. Dia bisa melihat siluet buram berdiri di depannya, tapi Ning Wuking menutup matanya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara serak, "Jun Mosie. Apa itu kamu?" "Kenapa tentu saja. Ning Wuking, sepertinya kamu belum dibuat berantakan dari musim gugur." Jun Mosie bersuara dalam. Ning Wuking menghela nafas. Dia dengan lemah bertanya, "Jun Mosie, kali ini orang tua ini tersesat. Tapi, apa kau bahkan manusia? Atau, apakah kamu benar-benar hantu?" Dia terdiam. "Apakah kamu bisa mengendalikan bumi?"
Kontrol bumi. Ini adalah kekuatan magis dari bakat legendaris. Hal semacam ini belum pernah terjadi di dunia nyata ini. Bahkan sebelum ini, jika seseorang berbicara dengannya tentang hal itu, Ning Wuking akan mencibir. Tetapi pada saat ini, melalui pengalaman pribadinya, ia tanpa sadar bertanya kepadanya. Setelah mengalami begitu banyak, jika Ning Wuking masih tidak bisa melihat sedikit pun aneh tentang Jun Moxie, dia terlalu bodoh. Jun Moxie berpikir dan merespons. Apa yang kamu pikirkan? Ning Wuking berpikir bahwa dia telah mengakuinya. Dia tertawa, tidak heran kau tidak peduli tentang apapun. Tidak heran kau begitu berani. Kamu memiliki kekuatan magis untuk mengendalikan langit dan bumi. Kamu adalah orang seperti itu, namun kami masih dibuat untuk bertarung dengan kamu tanpa henti. Untuk memaksa kamu langkah demi langkah untuk berjalan di jalan kami. Kami benar-benar bodoh. Tidak tahu seberapa besar dan luas samudera itu. 3 tanah suciku hanyalah semut yang melindungi dunia, namun kita tidak menyadari betapa tingginya langit dan seberapa dalam sumur bagi kata kita. Petik 2. Jun Moxie terdiam untuk waktu yang lama, lalu menjawab. Situasi kami sudah lama jelas. 3 tanah suci kamu, bahkan jika mereka tidak membuat musuh dengan aku akan menemukan kalian juga. Kamu harus tahu apa yang aku maksud. Petik 2. Ning Wuking terbatuk dan tertawa. Ya, untuk Supreme Mei, kau akan melakukan itu. Dia mencoba mengangkat kepalanya dengan susah payah, tetapi tulang lehernya patah. Jun Moxie. Kata-kata yang aku katakan hari ini, meskipun itu adalah provokasi, itu juga kebenaran. Aku harap kamu bisa mempertimbangkannya dengan hati-hati. Jun Moxie berkata dengan nada dingin dan serius. Tentang itu, kamu tidak perlu khawatir, aku sudah membuat rencana. Petik 2. Ning Wuking tertawa. Sepertinya aku tidak bisa membalas dendam aku. Jun Moxie tetap acuh tak acuh. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu berpikir bahwa dalam kondisi ini, kamu memiliki kekuatan untuk membunuh aku? Petik 2. Tidak ada. Ning Wuking tertawa, air mata dan dengusannya keluar. Dia tertawa mengejek, tetapi ejekan ini untuknya. Dia menghentikan tawanya, lalu berkata dengan lembut. Jun Moxie, aku mohon satu hal padamu. Apa? Jun Moxie mungkin menebak apa itu. Kirim aku di jalan. Aku benar-benar ingin pergi, pada saat ini di mana adikku masih bisa mengenali tubuhku yang rusak. Mata Ning Wuking secara bertahap menghilang. Saudaraku sedang menunggu di jalan untukku, aku bisa melihatnya. Dia melambai padaku. Jun Moxie, kamu tidak tahu, bahwa meskipun kekuatan kakakku kuat, dia sangat pemalu. Ketika dia muda, dia akan takut ketika berjalan sendirian di jalan dalam gelap. Aku ingin memegang tangannya. Petik 2. Jun Moxie menarik napas dalam-dalam, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya bisa mendengar Ning Wuking bergumam, jalan ini benar-benar gelap dan dingin. Jika kau tidak memilikiku, saudaraku, bagaimana dia berani pergi? Dia sendirian, dan akan kesepian. Dan takut. Aku kakak laki-lakinya, dan akan selalu. Aku harus pergi menemaninya. Aku akan memberitahu ayah dan ibu, aku sudah mengirim Feng Yi pulang. Dia salah satu dari kita Ning sekarang, Ning Feng Yi. Ayah dan ibu belum tahu tentang ini. Penuh kehangatan, itu mulutnya menetes darah. Kumis putihnya memerah. Jun Moxie menghela nafas. Ning Wuking, meskipun dia bukan orang yang baik, tetapi, mengingat keterikatannya dengan keluarganya. Itu benar-benar menyentuh. Dan juga Xiao He, Mai Xiao He. Setelah 100 tahun terpisah, kita akan bersatu lagi hari ini. Mulai hari ini, tidak ada yang akan menggertak kamu. Wajah Ning Wuking memerah. Dan di matanya, orang bisa melihat serangkaian warna kebahagiaan. Tapi visinya sudah kabur. Reuni, aku pulang. Tiba-tiba, tubuhnya tegak. Tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal. Dia bahkan bisa duduk dengan benar. Lehernya yang patah, bahkan, dengan bunyi, retak, disambungkan kembali secara ajaib. Jun Moxie, kirim aku di jalan. Mereka menungguku. Mata Xiao He penuh dengan air mata. Dia menunggu aku selama 170 tahun. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Cepat, cepat, aku mohon padamu. Petik 2. Mata Ning Wuking bersinar dalam kegelapan. Wajahnya penuh dengan kebahagiaan, seolah-olah orang yang dicintainya benar-benar menunggunya, untuk kembali untuk reuni. Jun Moxie memejamkan matanya, dan dengan pedang ilahi, darah Yan Huang, dia menyayat hati Ning Wuking tanpa kesalahan. Dia berkata dengan suara yang dalam, aku berharap kamu semua, untuk akhirnya bersatu kembali. Bab 595, Bab 201, Kekhawatiran Sueyan Penterjemah, Terjemahan Sparrow Editor, Terjemahan Sparrow. Dari bagian bawah tenggorokannya, Ning Wuking mengeluarkan suara yang mirip dengan desahan, berjuang ketika dia berbisik, Terima kasih. Dengan sedikit kepala, salah satu prajurit terkuat dari generasi ini telah meninggalkan dunia ini. Mungkin, di dunia lain, dia sudah bersatu kembali dengan keluarganya, tinggal dengan keluarga dengan riang. Di sana,
Ia bebas dari kebencian, bebas dari perpisahan, bebas dari kematian. Bebas dari penyesalan dan dipersatukan kembali dengan keluarganya, ia dapat menikmati kedamaian dan kegembiraannya sejak saat itu. Jun Mosia menarik napas dalam-dalam. Untuk beberapa alasan yang tidak bisa dijelaskan, dia merasakan bahwa suasana hatinya agak berat. Perlahan, dia berdiri dan berkata dengan lembut, awalnya, aku punya banyak hal yang ingin aku bicarakan dengan kamu, tetapi bagaimana kamu bertemu dengan orang lain adalah hal yang tidak dapat dipercaya tanpa perasaan. Aku berharap bahwa di kehidupan masa depan kamu, itu tidak akan menjadi akhir yang kejam seperti ini. Aku akan memastikan bahwa di tempat peristirahatan kamu, 100 kaki di bawah tanah, tidak akan ada orang yang akan mengganggu kedamaian kamu. Yakinlah bahwa kamu dapat berbaring di sini dengan tenang. Petik 2. Selesai dengan kalimatnya, tubuh Jun Mosia perlahan bangkit. Mengikuti tubuhnya, tanah di bawah kakinya runtuh terus-menerus saat itu mengubur tubuh Ning Wuking di bawah tanah, 100 kaki di bawah tanah. Cahaya menyilaukan memasuki matanya saat Jun Mosia akhirnya muncul. Pada saat itu, dia merasa seperti baru saja kembali dari dunia bawah ke dunia manusia. Kata-kata ilusi yang Ning Wuking ucapkan tepat sebelum kematiannya membawa gelombang emosi selama Jun Mosia. Tanah kembali ke seragamannya, dan tidak ada yang tahu bahwa di bawah sepetak tanah ini, pertarungan yang tidak normal dan bergetar telah terjadi. Dan disitulah seorang prajurit Beyond Supreme Level akan dimakamkan selamanya. Mosia, di mana kamu? Dari kejauhan, suara khawatir Mei Sueyan bergema. Wajah Jun Mosia tersenyum cerah, mengangkat suaranya, dia berseru, aku di sini. Dengan itu, dia jatuh, duduk di tanah. Meskipun Jun Mosia memiliki kemenangan gemilang atas Ning Wuking sebelumnya, kerugian yang dideritanya juga tidak dangkal. Melepaskan semua energi di dalam tubuhnya, tanah di sekitarnya melonggarkan dan mulai melayang di sekitar kakinya. Di tengah jalan, dia harus berurusan dengan penyergapan oleh beberapa pembunuh juga. Meski begitu, ia berhasil mengalahkan Ning Wuking. Tetapi pada saat itu, Jun Mosia juga berada pada batasnya. Energi yang tersisa di tubuhnya hampir tidak ada apa-apanya. UP, tanggal oleh Novelfull.com. Jika dia tidak takut bahwa Mei Sueyan akan khawatir, Jun Mosia akan terjun ke pagoda Hong Jun dan keluar hanya setelah dia pulih. Lagi pula, tempat itu paling aman. Merasakan suara Jun Mosia, Mei Sueyan meledak dengan gembira. Sebelum ini, dia melepaskan keterampilan Tianfa terbaiknya secara berurutan untuk menyelesaikan pertempurannya. Mencari di mana-mana untuk menemukan jejak keberadaan Jun Mosia dan Ning Wuking, dia tidak menemukan apapun dan tidak bisa menahan kepanikan. Saat dia mencari mereka, dia hampir putus asa. Lagi pula, kemampuan generasi kesehatan Ning Wuking sangat tinggi, dan pada saat yang kritis, dia memiliki terobosan dan kemampuannya naik level lebih tinggi. Berjuang melawan lawan seperti itu, Jun Mosia berada dalam situasi yang berbahaya. Jika bukan karena pesan suara Jun Mosia yang telah dia kirim sebelumnya untuk mengatakan padanya untuk tidak khawatir, mengatakan bahwa dia memiliki cara untuk keluar hidup-hidup, Mei Sueyan akan menjatuhkan segalanya dengan caranya, meninggalkan lawannya untuk pergi setelah dia. Tapi sampai akhir, kekhawatirannya terus menggantung di hatinya. Pada saat ini, ketika dia akhirnya bisa mendengar suara Jun Mosia sekali lagi, hatinya yang gelisah akhirnya bisa tenang. Bayangan putih melintas saat Mei Sueyan muncul di depannya. Pada saat dia melihatnya, raut wajahnya yang indah akhirnya mengungkapkan kilasan kebahagiaan yang hangat. Di tubuh Mei Sueyan, ada beberapa tempat yang diwarnai merah, dan bahkan ada beberapa luka di mana darah segar masih mengalir dari sana. Tapi ternyata, tanpa merawat luka-lukanya sendiri, Mei Sueyan bergegas mencari Jun Mosia. Jun Mosia duduk di tanah, tanpa kekuatan saat dia menatap Mei Sueyan. Dengan lembut, dia bergumam, kamu terluka. Bahkan Jun Mosia tidak menyadari bahwa kelembutan dan sakit hati yang tak berujung merasuki suaranya. Dibandingkan dengan kata-kata yang diucapkannya sebelumnya, ada dunia yang berbeda. Tanpa pertanyaan, Jun Mosia telah membunuh banyak orang sebelum ini. Mungkin, dia telah membunuh begitu banyak sehingga dia menjadi mati rasa untuk itu semua. Tapi tidak ada seorang pun yang memberinya dampak emosional sebesar Ning Wuking hari ini. Dari yang bersangkutan menjadi tidak peduli, karena keprihatinannya, ia menjadi tidak peduli, dan pada akhirnya, Ning Wuking menciptakan tragedi dan penyesalan terbesar. Itu membuat Jun Mosia sangat emosional. Jun Mosia tidak pernah merasa seperti yang dia lakukan pada saat itu, untuk merawat orang-orang di sekitarnya, dan kerabat terdekatnya. Di dalam hatinya, dia diam-diam berjanji, bagi siapapun yang merupakan bagian dari keluarga aku akan memastikan bahwa mereka hidup dengan damai dan bahagia. Aku tidak akan membiarkan hidup mereka memiliki satu ons penyesalan. Seperti Ning Wuking yang memiliki penyesalan yang membuatnya hidup seolah-olah dia sudah mati, itulah yang membuat Jun Mosia merasa emosional. Untuk sesuatu seperti itu, Jun Mosia memutuskan bahwa dia pasti tidak akan membiarkan hal itu terjadi padanya, atau keluarganya. Untuk merawat orang-orang itu, bagaimana aku bisa melakukannya tanpa membayar sedikit untuk itu? Mei Sueyan tertawa malu-malu.
Tanpa merawat luka-lukanya sendiri, dia bertanya dengan prihatin, bagaimana denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi dengan Ning Wuking? Petik 2. Karena aku masih hidup, tentu saja dia menemui ajalnya. Jangan khawatir, aku hanya menggunakan terlalu banyak kekuatan. Mungkin merasa sedikit lemah sekarang, tetapi tidak ada masalah. Jun Moxie tertawa, berkata, ini lebih baik daripada Ning Wuking, yang terkubur dalam-dalam di tanah, kan? Petik 2. Ah, mengubur tulangnya di tanah. Maksud kamu telah membunuh Ning Wuking. Mei Sueyan membelalakkan matanya karena terkejut. Dalam imajinasinya, Jun Moxie hanya bisa menggunakan gerakannya yang ringan dan hantu untuk menahan Ning Wuking, dan itu sudah baik. Untuk mendapatkan kemenangan dan membunuh Ning Wuking, Mei Sueyan bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana Jun Moxie akan mampu melakukan hal seperti itu. Lebih tepatnya, dia mati di bawah penyesalannya sendiri. Kata Jun Moxie, tenggelam dalam pikirannya. Dia terlalu terburu-buru untuk membunuhku, itu sebabnya aku punya kesempatan untuk mengambil keuntungan dari itu. Jika dia bertarung dengan tenang dan strategis, mengenai konsekuensinya, meskipun aku memiliki cara untuk bertahan hidup, membunuhnya tidak akan mungkin. Petik 2. Jun Moxie mengingat saat ketika dia dengan sengaja berlari menuruni tebing. Jelas bahwa tidak ada jalan di depannya, dan dia berlari ke arah itu. Jika dia memiliki kepercayaan penuh dan melanjutkan, bukankah itu sudah pasti kematian baginya? Selama itu adalah sesuatu yang jelas bisa dilihat seseorang, maka itu berarti ada trik di baliknya, tapi Ning Wuking dibutakan oleh balas dendam dan kehilangan semua rasionalitas. Tanpa pikir panjang, dia mengikuti dan mengejarnya. Dan itu karena dia berhasil melepaskan energi yang cukup untuk menyebabkan tanah naik menjadi perisai gunung pertama kali yang melindungi Ning Wuking dari cedera, menyebabkan dia kehilangan sebagian besar kekuatan pertempurannya, yang menyebabkan Ning Wu kehilangan King pada akhirnya. Jika bukan karena itu, bahkan jika Jun Moxie menciptakan jebakan yang tak berujung dengan kekuatan bumi, Ning Wuking yang memiliki kekuatan luar biasa bisa menembus perangkap ini dalam sekejap, dan masih akan memiliki kekuatan yang cukup untuk secara paksa serang dia. Dengan jumlah energi yang dia miliki saat ini, ada batasnya, kekuatan bumi adalah sesuatu yang baru saja dia pelajari juga, dan itu tidak mudah untuk dikuasai seperti kekuatan logam. Hasilnya sangat sulit untuk dikonfirmasi. Karena Jun Moxie melarikan diri Yin Yang, dia pasti tidak akan mati, tapi Ning Wuking seharusnya tidak kehilangan nyawanya juga. Tentang Ning Wuking, Jun Moxie tidak mau berbicara lebih banyak tentang dia. Dia bertanya, bagaimana dengan orang-orang itu? Wajah Mei Sueyan menunjukkan kekerasan dingin ketika dia berkata, bunuh mereka. Dia sedikit memiringkan kepalanya, melihat ke arah dia datang, dan berkata dengan suara rendah, mereka semua menyerang seolah-olah mereka bunuh diri. Jadi aku hanya bisa merawat mereka menggunakan kekuatan penuh aku, juga, aku khawatir tentang keselamatan kamu. Dengan cemas, aku mengakhiri pertempuran dengan cepat. Dalam sekitar 15 menit, aku menggunakan keterampilan pamungkas Tianfa Surga Pedang, dan menggunakannya total 3 kali sebelum aku bisa menyelesaikan pertempuran. Petik 2. Selesaikan pertempuran. Mereka semua sudah mati. Jun Moxie hanya bisa melebarkan matanya. Tapi itu adalah 6 tingkatan Beyond Supreme, dan 11 prajurit Supreme. Dan semuanya jatuh ke tangan Mei Sueyan. Mengapa gadis ini begitu kejam hari ini? Bahkan aku tidak mengharapkannya. Setelah aku menyingkirkan cedera lama aku menjadi lebih baik daripada sebelum aku terluka. Terutama dalam hal kecepatan, aku telah mencapai tingkat di mana aku bahkan tidak bisa memimpikannya sebelumnya. Dan saat ini, kemajuan aku dalam pelatihan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Jadi, pertarungan ini tak terduga mudah. Mei Sueyan merenungkan saat dia berkata, sepertinya 3 pil yang kamu berikan padaku lebih berguna daripada yang aku pikirkan. Petik 2. Jun Moxie tertawa ketika berkata, jangan lengah. Kali ini, mereka hanya memiliki 6 orang di luar tingkat Supreme. Dan, mereka tidak menyiapkan strategi, dan mereka pasti terkejut dari pikiran mereka dengan naik level kamu. Dan kecepatanmu yang mengkhawatirkan juga tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi. Karena mereka tidak memiliki pemimpin untuk memimpin mereka, dan 3 atau 4 dari mereka terluka pada pertemuan keluarga Jun, jadi mereka tidak berada di kekuatan penuh mereka. Jika mereka menyelaraskan semua kondisi ini, bagaimana kamu memiliki pertarungan yang mudah seperti itu, tetapi jika ada waktu berikutnya, lebih baik tetap waspada. Petik 2. Oke. Mei Sueyan dengan lembut menganggukkan kepalanya, dan mengangkat alisnya yang lembut, dia berkata, kali ini, mereka benar-benar melewati batas. Kalau tidak, aku tidak akan terlalu keras pada mereka. Lagi pula, sebagian besar orang di sini memiliki kemampuan, peluang, dan kualifikasi untuk bergabung dalam pertempuran surgawi. Kamu mengatakan, mereka berbicara tentang setelah kita menikah. Tentang anak-anak kita. Jun Moxie, pada saat itu, mengerti mengapa Mei Sueyan begitu kejam. Ya. Mei Sueyan memerah, tetapi segera setelah wajahnya menjadi pucat, dan dia bertanya dengan lemah lembut, Moxie, jika memang benar begitu, apa yang harus aku lakukan? Bukankah aku akan menyakitimu? Masalah ini,
Meskipun kita dapat memilih untuk tidak peduli dan mengabaikannya, tetapi kita masih harus menghadapinya. Petik 2. Jun Moxie menjawab dengan percaya diri, Sueyan, santai. Aku pasti tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku memiliki iman. Kamu hanya harus percaya pada aku, dia mengingat legenda yang diturunkan dalam warisan. Bukankah Putri Liao Zai satu-satunya yang menikahi manusia dan akhirnya melahirkan seorang putra? Bai Suzhen menikahi Suxian, dan masih melahirkan anak laki-laki gemuk. Karena itu adalah ibu manusia, bagaimana mungkin bagi mereka untuk melahirkan binatang Xuan? Bahkan jika itu benar, dan mereka melahirkan Xuan Bis, dengan gennya dan Mei Sueyan, dia pasti bisa belajar berubah bentuk menjadi manusia dalam waktu yang sangat singkat. Dan penampilannya bukan masalah besar, paling-paling, saat masih bayi, dia hanya harus tidak bertemu siapapun. Bagaimanapun, seluruh keluarga mereka akan tinggal di hutan Tianfa, itu adalah tempat di mana lebih banyak binatang buas daripada manusia. Mengambil langkah mundur, berdasarkan kemampuan Hong Jun Pagoda yang sulit dipercaya, tidak mungkin dia akan membiarkan Mei Sueyan menyesal. Kata-kata ini bukan sesuatu yang berani ditegaskan oleh Jun Moxie sebelum dia sepenuhnya memahami kemampuan sebenarnya dari para pagoda Hong Jun. Tetapi sejak dia melihat menu Getting Started, dia dipenuhi dengan keyakinan. Untuk manusia atau iblis, mereka bisa memodifikasi dan mengubah bentuk, dan Xuan Bis milik suku iblis. Binatang Xuan bisa berubah bentuk seperti suku iblis ke manusia, dan praktis tidak ada perbedaan di antara mereka. Mei Sueyan masih khawatir, mengerutkan kening saat dia bertanya dengan prihatin, tapi bagaimana jika dalam sejuta kesempatan? Bagaimana jika sesuatu seperti itu terjadi? Maka aku, Mei Sueyan, tidak akan dapat menunjukkan wajahku kepada Jun keluarga, dan bahkan lebih lagi bagimu. Petik 2. Sueyan, kamu dapat yakin, aku benar-benar punya metode. Untuk masalah sebesar ini, bagaimana aku berani memberimu jawaban setengah hati? Saat dia mengatakan ini, Jun Moxie menekankan bibirnya ke telinga Mei Sueyan, dan mengucapkan beberapa kata, wajah Mei Sueyan memerah, lalu merasa tenang, dia berkata, kalau begitu bagus. Oh, Sueyan tersayang, kamu mengajukan pertanyaan seperti itu dengan penuh semangat, apakah itu karena kamu terburu-buru memberikan bayi laki-laki kepada aku? Jangan terburu-buru, tunggu sampai malam ini, kita akan dengan serius mengeksplorasi dan dengan seksama menguji masalah ini. Apa sebenarnya itu lagi? Jun Moxie tertawa aneh, dengan tawa yang dipenuhi dengan kemalangan. Bab 596, jika kau memperlakukanku dengan baik, aku bisa memberimu apa saja. Penterjemah, terjemahan Sparrow Editor, terjemahan Sparrow. Buku keempat bab 202. Menjauh dari aku. Ke satu sudut. Lebih jauh. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku terluka? Mei Sueyan memerah karena malu secara instan. Setelah beberapa pertukaran dan tertawa, keduanya kemudian mulai merawat luka Mei Sueyan. Jun Moxie sedikit patah hati saat melihatnya, jujur saja. Ada total 13 daerah yang terluka di tubuhnya, 7 disebabkan oleh pedang dan 4 karena penguasaan lawan. Pinggang dan bahunya diremukkan oleh tendangan lawan, dengan lebih banyak lecet dan lebih sedikit cedera internal. Meskipun luka-lukanya tidak terlalu parah, Mei Sueyan tidak bisa menghentikan dirinya untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Dia mengambil pil, menggunakan air salju untuk menghilangkan kotoran. Pil lain disimpan di dalam dan diresepkan untuk Mei Sueyan. Dia menanggalkan pakaiannya sendiri, memamerkan kulitnya yang seputih salju. Sedikit goyah dan tidak nyaman, tetapi dia tetap diam ketika Jun Moxie menerapkan obat pada lukanya. Ketika dia sudah memberikan hatinya kepadanya, apakah menunjukkan tubuhnya bahkan penting? Tapi Jun Moxie tidak punya niat lain. Luka Mei Sueyan seperti miliknya. Jika dia tidak menginginkan perbaikan cepat dan kurang puas dengan dirinya sendiri, kemampuan Mei Sue akan membunuh 17 tuan dari Rong Zhou Xuan, satu persatu. Bagaimanapun, bertempur dengan cepat mungkin bukanlah keputusan yang paling bijaksana. Jika itu masalahnya, sekarang bukan waktu yang tepat untuk taktik brilian apapun. Memikirkan itu, Jun Moxie tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit patah hati, terutama pada luka di punggungnya yang disebabkan oleh pedang. Lukanya setengah kaki, hampir melukai tulangnya. Untuk kecantikan tiada taraf seperti Mei Sueyan, luka seperti itu sudah cukup untuk meninggalkan cacat pada kulitnya, belum lagi area lain yang terpengaruh. Sementara Jun Moxie menerapkan pengobatan dengan hati-hati, dia mengatur energi spiritual surga dan bumi. Berdenyut, itu mengalir ke saraf dan denyut nadi Mei Sueyan, menyembuhkan bintik-bintik lukanya sepenuhnya. Sebenarnya, obat yang dibawakan Jun Moxie sudah cukup untuk menyembuhkan luka Mei Sueyan, tanpa meninggalkan bekas noda, tetapi hanya membutuhkan waktu lebih lama. Menggunakan pengobatan penyembuhan energi spiritual pagoda Hong Jun, dalam hal ini, benar-benar sia-sia. Tetapi apa yang dimiliki Tuan Muda Jun adalah modal. Apa yang terbuang sudah sia-sia, dan tidak ada jejak penyesalan di wajahnya. Jika pagoda Hong Jun spiritual, pasti akan membuat seseorang marah, tahu apa yang telah dilakukan Tuan Jun. Dia telah menggunakan harta surgawi surga dan bumi yang luar biasa ini untuk keuntungannya, mengambil gadis yang disukainya.
Mei Sueyan bisa merasakan bahwa rasa sakit dari luka, yang awalnya sakit, menenangkan dan dengan demikian menenangkan seluruh tubuhnya. Dia menduga obatnya mulai berlaku. Yang terjadi kemudian adalah semburan tiba-tiba dari surga dan energi spiritual bumi yang mengalir di sekujur tubuhnya. Dia diberi energi sesaat, setiap saraf dan serat berdenyut dengan energi. Mei Sueyan bersuka cita. Ini adalah hasil dari praktiknya energi inti surga dan bumi, yang digunakan pada waktu yang tepat untuk mengisi kembali energi intinya yang telah berkurang. Tetapi begitu pikiran itu muncul, dia menyadari bahwa energi inti surga dan bumi telah dipindahkan dan sedang mengobati luka-lukanya sendiri. Seketika, luka-luka itu terasa mati rasa. Ini adalah tanda pemulihan. Tapi Mei Sueyan marah karena marah. Bagaimana aku bisa membiarkan diri aku menggunakan surga yang begitu berharga dan energi inti bumi pada luka yang diabaikan ini? Bagaimana aku sangat membutuhkannya. Aku adalah contoh khas dari anak yang hilang. Reputasi Jun Moxie tentang anak lelaki yang hilang makan dengan sendok perak benar-benar layak. Tetapi bagaimana aku bisa kurang mengendalikan diri juga? Mei Sueyan kesal. Dia menggunakan apa yang tersisa dari dirinya dan berbicara, akhirnya. Jun Moxie, apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kulakukan? Aku merawat luka kamu. Jun Moxie beralasan. Baginya, penggunaan energi spiritual surga dan bumi tidak sia-sia sama sekali, ada banyak di sekitarnya. Mei Sueyan marah hampir sampai gila. Kisi giginya karena marah. Ye, kamu. Cedera kecil, bagaimana kamu bisa membuang energi spiritual surga dan bumi? Kamu. Tidak bisakah kamu belajar mengendalikan diri? Petik 2. Apa? Jun Moxie langsung merasa agak aneh. Mengedipkan matanya, dia berkata. Kamu benar-benar membutuhkan ini. Kamu seharusnya memberitahu aku sebelumnya, atau bagaimana aku akan tahu. Katakan saja jika kamu membutuhkannya. Pada saat itu, luka Mei Sueyan benar-benar sembuh. Jun Moxie dengan lembut membantu Mei Sueyan mengenakan mantel tebal berlapis kulit beruang. Mantel kulit beruang Xiong Kai-san sangat penting untuk jalan di depan. Omong kosong. Aku mempraktikkan energi inti, tentu saja aku akan membutuhkannya. Energi spiritual surga dan bumi kamu, bagian yang begitu halus dan langka yang belum pernah aku lihat sebelumnya, bagaimana kamu bisa menggunakannya untuk mengobati luka yang begitu kecil? Kamu membuatku mendidih dengan sangat marah sehingga aku ingin menggigitmu. Mei Sueyan menjadi dengki. Apa? Jun Moxie tertawa lebar. Dia benar-benar mendapatkan harta karun kali ini. Membuka telapak tangannya, dia mendengar ledakan. Energi spiritual surga dan bumi mengelilingi setiap bagian tempat itu. Mei Sue tidak bisa mempercayai matanya. Apa yang terjadi? Hehe, ini, aku punya banyak. Jun Moxie mengulurkan jari-jarinya dengan ringan, menarik dagu Mei Sueyan, berbicara dengan cara gangster. Sayang, jika kamu melakukan sesukaku, melayani kebutuhanku, aku bisa memberimu banyak surga dan energi spiritual bumi seperti yang kamu inginkan. Tuan Jun menggerakkan bahunya dengan main-main, mengirimkan tawa yang melayang-layang. Sebagai tanggapan, Mei si cantik mengalahkan tangan Mou Dengtuzi dan cemberut bibirnya, mengabaikan Jun Moxie. Tapi dia berkonflik. Haruskah aku mengizinkannya mengambil keuntungan? Itu adalah energi spiritual surga dan bumi, harta yang begitu indah dan langka yang telah lama aku rindukan. Tidak, aku tidak akan memohon padanya untuk itu. Jika dia menolak memberi. Dengan hati polos binatang buas mistis, dia akan menyerah pada gadis manapun yang cemberut, alis berkerut atau menunjukkan segala bentuk ketidaksenangan, dengan cepat dan rela memberi mereka surga dan energi spiritual bumi. Ini akan membutuhkan Mei Sueyan 1.000.000 kali lebih berhati-hati. Tetapi mengingat kebanggaan Mei Sueyan, dia lebih suka mendekati Jun Moxie atau orang-orang yang serupa dengannya, yang yakin dengan siapa mereka ingin mendedikasikan hidup mereka, daripada untuk menggoda mereka. Tentu saja, Jun Moxie tahu ini dengan sangat baik. Jun Moxie bertindak tegas sendiri karena Mei Sueyan terluka. Keduanya beristirahat selama beberapa hari. Mei Sueyan sangat tersentuh oleh tindakan itu sehingga dia tidak repot-repot menemukan kesalahan padanya. Untuk tempat rehabilitasi, sekali lagi, Jun Moxie menggunakan sumber dayanya, menggunakan sejumlah besar salju untuk membuat ruang salju. Di bawah kerahasiaan dan tanpa pemberitahuan siapapun, keduanya, dengan bantuan sejumlah besar pil spiritual dan energi spiritual surga dan bumi, pulih sepenuhnya. Mereka kemudian bisa memasuki alam dengan kecepatan luar biasa. Tetapi dalam beberapa hari ini, orang-orang dari dunia luar menjadi sangat khawatir. Masih belum ada berita dari Istana Abadi Sunsi. Xi Jinghong mondar-mandir di ruangan, tangan di belakang, dahi berkerut dengan ketakutan. Bagaimana dengan Ning Wuking? Apakah dia melarikan diri? Petik 2. Meskipun pertempuran telah hilang, Xi Jinghong tidak akan pernah berpikir bahwa pasukan Istana Abadi Sunsi akan dimusnahkan. Pikiran itu akan dilebih-lebihkan dan terlalu sulit dipercaya.
Meskipun setengah dari tokoh utama Sun Si Immortal Palace sudah mati, tetapi mereka masih memiliki Ning Wuking yang berpandangan jauh ke depan. Dengan satu pembuat keputusan, akan lebih mudah untuk melaksanakan implementasi. Selain Ning Wuking, ada 8 Master Beyond Supreme dan 20 ahli Supreme lainnya. Mengingat skala kemampuan seperti itu, hanya bergantung pada Supreme Mei yang tidak mungkin dikalahkan, banyak yang mengatakan untuk membunuh semua lawan. Satu-satunya kemungkinan terbesar adalah bahwa Supreme Mei melarikan diri ketika situasi berubah tidak menguntungkan. Tapi, kemana Ning Wuking memimpin rakyatnya? Atau apakah dia berhasil mengejar ketinggalan pada akhirnya? Jika itu adalah kasus yang tidak menguntungkan, setidaknya Mei Supreme memiliki kemampuan yang tak tertandingi untuk terbang yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun di muka bumi ini. Tidak akan ada alasan bagi lawan untuk melarikan diri. Saat Zijing berpikir pada dirinya sendiri, dia mulai marah dengan amarah. Ning Wuking dikenal sebagai orang yang lihai, dan hidupnya telah disimpan untuk waktu yang lama, bagaimana mereka bisa kehilangan kesempatan. Tidak masalah jika mereka mendapatkannya, menang atau kalah, mereka setidaknya harus memberitahu. Bagaimana mereka bisa menghilang tanpa jejak? Aku benar-benar tidak tahan dengan apa yang telah mereka lakukan. Jika mereka terus menggunakan metode kerja seperti itu, tanpa awal dan akhir dalam pikiran, bagaimana mereka bisa beralih ke upaya yang lebih besar? Petik 2. Xiao Wei Cheng duduk dengan berat di sisi lain ruangan. Dia diam-diam memegang cangkir tehnya, minum tehnya dan tetap diam untuk waktu yang lama. Ada 5 hingga 6 ahli Beyond Supreme di ruangan itu, yang berasal dari lautan fantasi darah dan kota emas tertinggi. Ada suasana tegang di ruangan itu, semua orang sepertinya merenungkan sesuatu. Ada pasar loak kecil di mana-mana dan satu-satunya penginapan terletak di sini, yang sudah ditempati oleh lautan darah fantasi. Meski begitu, untuk sejumlah besar orang yang mereka miliki, tidak ada cukup ruang untuk mereka tinggal. Ketika Xiao Wei Cheng dan rakyatnya tiba, ruang makan harus diubah menjadi ruang tamu sementara. Kelas ahli Beyond Supreme hidup seperti pekerja manual biasa, 4 hingga 5 dari mereka meremas dalam sebuah ruangan. Betapa memalukannya hal ini. Saudara Xiao, kamu sebelumnya menyebutkan bahwa pembunuh tertinggi Chu Qihun juga berpartisipasi dalam pertempuran Sekte Aristokrat dan Agung Mei. Seberapa benar itu? Zijing bertanya, tanpa sedikit rasa malu, meskipun untuk waktu yang lama tidak ada yang menjawab. Untuk sementara, dia tidak bahagia dan marah. Itu dugaanku, paling banyak. Xiao Wei Cheng menjawab dengan berat, meluruskan mahkota di kepalanya, tanpa melawan matanya. Hingga hari ini, dia masih berdiam di pertempuran yang dirancang oleh Zijing yang diperangi Supreme Gold City, dan tidak memperlakukan Zijing dengan baik sejak saat itu. Jika dia masih menyembunyikan pikiran untuk membunuh Supreme Mei, memiliki niat untuk keuntungan, dia akan mengubah gelombang untuk Supreme Gold City sebelumnya. Bukti apa yang harus diambil Brother Xiao sampai pada kesimpulan itu? Zijing bertanya dengan penuh pertimbangan, Brother Xiao, itu tidak akan menjadi masalah banyak jika hanya ada Chu Qihun. Tapi Supreme Mei sangat terampil dalam kultivasi Xuan, melampaui apa yang kamu dan aku kuasai. Saat ini, dia telah menunjukkan sisi kekerasan dan kedengkiannya dan tidak lagi menjadi Mei Sue yang baik hati. Mengingat kelicikannya, dan jika dia memiliki Chu Qihun yang misterius sebagai asisten di tangannya, ini akan membuat kita dalam masalah besar. Kami tidak mampu memperlakukan ini dengan enteng. Petik 2. Aku sudah tahu ini. Selama pertempuran sebelumnya, Chu Lihun sialan ini adalah orang yang berencana untuk membunuh begitu banyak dari kita. Xiao Wei menambahkan, sedikit tidak rela, semua korban terbunuh dengan satu tembakan, bahkan yang paling dekat dengannya tidak dapat mendengar tembakan senjata sama sekali. Hingga dekade ini, tidak ada seorang pun, selain bajingan Chu Lihun yang membunuh, memiliki keterampilan membunuh yang rapi. Petik 2. Saat Zijing mendengarkan, dia terkejut. Dia, dengan cepat tetapi dengan lembut, menanyakan alasan di balik apa yang telah terjadi. Sebelum pertempuran, Xiao Wei hanya bisa mengesampingkan pendapatnya dan menceritakan apa yang terjadi, tanpa meninggalkan informasi. Ketika dia menceritakan, dia memikirkan saudara-saudaranya, yang tak terhitung jumlahnya, yang dimakamkan dan ditinggalkan di hutan belantara. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dalam amarah, kilatan amarah di matanya, hatinya mendidih karena dendam. Bab 597, Buku keempat Bab 203 Laporan Agen Penterjemah, Terjemahan Sparrow Editor, Terjemahan Sparrow. Jadi untuk berbicara, hanya Chu Qihun, subjek desas-desus, yang mampu melakukannya. Aku tidak bisa membayangkan bahwa bajingan ini, yang bahkan belum mencapai tingkat keterampilan Beyond Supreme, telah melakukan taktik seperti itu. Petik 2. Zijing Hong, yang tiba-tiba prihatin dengan masalah lain yang tampaknya besar, mengambil napas dalam-dalam. Jadi, ketika Yang Mulia Mei datang kepadamu dan pasukanmu di babak pertama, dia sama sekali tidak terluka. Apakah taktik tempur kamu lengkap? Apakah kamu dan pasukan kamu bahkan mencoba untuk menghentikannya? Petik 2. Wajah Xiao Wei Cheng memerah. Dia membanting meja sekali, berdiri dan berteriak. Zijing Hong, apakah kamu benar-benar harus mengejek Nyonya tua?
Berdasarkan situasi yang diberikan, jika itu kamu, apakah kamu akan menghentikannya? Membantingnya di atas meja sangat keras, menyebabkan publik kaget dan menatapnya. Bagaimana aku beraninya aku. Saudara Xiao, tolong tenang. Xi Jinghong menenangkannya dengan cepat, tetapi hatinya penuh dengan penghinaan. Jelas, kamu dan pasukan kamu yang tidak memiliki nyali ketika bertemu Yang Mulia Mei dan Chu Qihun, yang kehadirannya bahkan tidak pasti. Kamu menyadari bahwa taktik kamu menyebabkan kerusakan pada kamu sendiri dan memutuskan untuk mundur tanpa bertarung, tetapi pengisian kembali Nyonya Tua hanya perlu menyikat masa lalu dan mengatakan setengah kalimat. Apakah kejahatan mengatakan kebenaran? Sial, bahkan jika kamu sepenuhnya menyadari bahwa kamu akan dikalahkan, kamu harus mempertaruhkan hidup kamu untuk berperang. Bahkan jika seluruh pasukan sepenuhnya dikalahkan, itu akan baik untuk memungkinkan kita untuk mengambil keuntungan juga. Suasana di ruangan itu langsung berubah canggung. Pada saat ini, pintu terbuka dan dua dari mereka masuk tanpa kehidupan. Mereka menggenggam kepalan tangan mereka sebagai bentuk penghormatan terhadap Xi Jinghong. "Tiga Tuan, kami telah kembali." Keduanya adalah yang dikirim oleh Xi Jinghong untuk memeriksa situasi pertempuran di tanah yang sulit dipahami para dewa. "Bagus, kamu telah kembali dengan damai. Bagaimana situasi pertempuran di sana?" Xi Jinghong bertanya dengan mendesak. "Situasi pertempuran ini sangat berbahaya." Salah satu wajah mereka berubah serius. "Jujur saja, kami tidak menemukan detail spesifik dari situasi ini. Namun berdasarkan pengalaman dan penilaian kami, kehilangan tanah yang sulit dicapai para dewa pasti tidak kecil kali ini. Atau bahkan, ini tidak pasti tetapi seluruh pasukan mereka bahkan mungkin sudah musnah." Petik 2. "Apa?" Xi Jinghong dan Xiao Wei Cheng berdiri pada saat yang sama, wajah mereka pucat karena kaget. "Sebenarnya apa yang terjadi? Ceritakan dengan cepat." Mereka berdua hampir bertanya pada saat yang sama. Pada dasarnya, mereka berharap agar kekuatan pasukan dari tanah yang sulit dipahami para dewa menjadi lemah, akan lebih bahagia jika pasukan itu benar-benar musnah. Tetapi jika ini benar, maka partai yang menang tidak diragukan lagi Yang Mulia Mei. Mereka harus menghadapi lawan yang kuat. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Begitu kami mencapai pembukaan gunung, penyergapan yang dilakukan oleh tanah yang sulit dipahami para dewa, kami menemukan jejak-jejak pertempuran yang menghancurkan di jarak 100 meter. Dalam jarak beberapa ratus meter, kepingan salju yang terakumulasi dihilangkan sepenuhnya. Di lantai, ada jejak persenjataan yang digunakan untuk menghilangkan lapisan tebal, setidaknya setengah dari kedalaman 10 meter. Tanda yang ditinggalkan oleh pedang terlihat jelas dan seperti aslinya. Ada jejak darah yang terlihat di lantai beberapa ratus tempat. Wajah orang itu berubah serius dan dia mondar-mandir sendiri. Orang itu adalah Gou Bu Huan. Sebelum dia pergi ke lautan darah yang ilusi, dia adalah seorang ahli di bidang pelacakan. Sekarang setelah situasinya disebutkan, logis dan jelas, itu memungkinkan orang untuk melihatnya di depan mata mereka. Sebenarnya ada ratusan tempat dengan jejak darah. Xi Jinghong dan Xiao Wei Cheng saling memandang, keduanya mampu mengidentifikasi betapa terkejutnya pihak lain. Seberapa dahsyatnya pertempuran itu telah menyebabkan sejumlah besar jejak darah hadir. Pertempuran ekstrim dan bencana seperti itu akan berarti bahwa jika ini masalahnya, bawahan, aku telah memeriksa jejak darah satu persatu dan telah mengidentifikasi secara spesifik. Beberapa jejak darah berwarna merah darah, memiliki sedikit bau, kemungkinan besar berasal dari cairan tubuh pada kulit atau anggota badan. Beberapa jejak darah lebih tebal dan berwarna merah gelap. Ketika ditempatkan di mulut, rasanya seperti padatan. Mereka adalah darah dari organ-organ. Gou Buhuan mengeluarkan lidahnya, menjilat seluruh bibirnya. Lidahnya yang tipis dan panjang meluncur di bibir atas dan bawahnya, mengeluarkan suara. Itu pasti membawa kembali kenangan. Orang-orang di sekitarnya memiliki wajah aneh dan menoleh, sepertinya mereka perlu muntah. Karena dia telah mengidentifikasi, maka kita harus pergi bersama. Bajingan itu bahkan terasa. Tidak masalah bagi kamu untuk mencicipinya, tetapi mengapa kamu harus membicarakannya? Dan dengan sangat detail. Kamu idiot, tidak bisakah kamu memberitahu kami secara langsung bahwa jejak darah berasal dari darah organ? Kamu bahkan bisa menikmati pidato. Itu adalah darah manusia. Keparat apa yang gila? Wajah Xi Jinghong berubah sedikit pucat. Dia memaksakan senyum dan melihat ke bawah untuk menghindari melihat bibirnya dan bertanya. Apakah ada petunjuk lain? Jika hanya didasarkan pada jejak darah, adalah normal bahwa tidak ada yang dapat dikonfirmasi. Karena itu bawahan, aku mulai mencari di mana-mana untuk menemukan mayat, 3 guru. Bawahan aku telah terjebak di dasar tebing di masa lalu tanpa pengisian ulang. Aku terpaksa memakan daging dari mayat manusia, jadi aku sangat peka terhadap bau badan. Aku pikir aku bisa menemukannya dengan mudah. Petik 2. Tepat sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, seseorang dari samping tiba-tiba berdiri dengan suara. Wajahnya pucat pasi, menggenggam tinjunya sekaligus. 3 guru, aku punya beberapa masalah pribadi untuk diselesaikan dan aku perlu berjalan-jalan di luar.
Aku akan bergerak dulu. Dia mengangkat tirai dan berjalan pergi, tanpa menunggu Zi Jinghong menjawab, sepertinya dia sedang berlari. Seketika, ada suara muntah dari pintu. Tidak yakin apakah itu reaksi berantai, tetapi beberapa yang lain mengikuti dan berdiri. Mereka memberi wajah-wajah aneh ketika mereka hendak pergi, dan mereka melompat keluar. Sebelum mereka bergerak, mereka tidak lupa untuk melihat bajingan yang melaporkan, dengan kebencian di mata mereka. Mereka bersumpah pada diri mereka sendiri untuk tidak pernah makan di meja yang sama dengan bajingan ini, yang benar-benar makan daging mayat. Dia adalah binatang buas. Untuk membunuh seseorang, semua orang pasti pernah melakukannya sebelumnya, dan telah membunuh beberapa kali. Tetapi untuk menemukan seseorang yang memakan daging manusia, terutama daging dari mayat, HMPH. Betapa menjijikannya bagaimana ini bisa. Dalam waktu singkat, hanya ada 3 orang yang tersisa di ruangan itu, Zi Jinghong, Xiao Chengwei dan bajingan yang memproklamirkan diri bahwa ia makan daging mayat. Bahkan beberapa orang yang menemaninya untuk mensurvei medan adalah orang terakhir yang pergi dengan terburu-buru. Sebenarnya Zi Jinghong dan Xiao Chengwei yang tetap tenang bahkan ketika mereka shock. Meskipun wajah mereka menjadi pucat dan tubuh mereka gemetaran. Mereka bahkan merasakan sesuatu bersarang di tenggorokan mereka. Itu bergerak naik dan turun dan sepertinya ada sesuatu di sana untuk ditelan. Tetapi mereka akhirnya bisa tetap tenang. Mereka tidak diragukan lagi tokoh-tokoh pemimpin dari 2 kota suci. Mereka memang mampu. 3 tuan, apakah kalian berdua baik-baik saja? Gou Buhuan memandangi figur-figurnya dengan aneh. Setelah beberapa saat, Zi Jinghong berdeguk dengan wajah pucat pasi. Dia sepertinya menelan sesuatu. Dengan alis berkerut, dan wajah jijik, dia melambaikan tangannya dengan gelisah. Bisakah kamu berbicara langsung ke poin, pilih poin penting. Tinggalkan detail yang tidak penting dan bicarakan langsung dengan kami sampai pada kesimpulan. Petik 2. Ya, Trimasters. Bawahan, aku memiliki pengalaman dan secara alami dapat memahami cara kerja mayat. Masa tidak lama setelah kematiannya, akan ada bau aneh. Ini adalah aroma istimewa, seperti bau daging babi yang diisi dengan air, rasanya sedikit asam dan kenyal, terutama di paha yang berdaging dan terasa paling segar. Petik 2. HMPH. Zi Jinghong tidak bisa lagi mentolerir dan melemparkan tendangan. Bajingan yang masih alis berkerut dan dalam pikiran yang dalam mendapat but, menyebabkan dia jatuh. Zi Jinghong maju untuk menginjaknya dan memberinya beberapa pukulan terus-menerus, peng, peng, peng. Dia tidak bisa mengendalikan amarahnya dan membalas. Lao Zi, aku telah memintamu untuk berbicara langsung, dan berbicara tentang kesimpulannya. Tapi persetan kamu untuk mengenang tanpa henti karena memakan mayat-mayat itu. Apakah kamu tidak memiliki telinga atau tidak menumbuhkan otak? Bisakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? PFFFTT. Petik 2. Seperti bagaimana kekuatan seseorang bisa menjadi lemah, seseorang masih memiliki batasnya, dan tidak ada pengecualian terlepas dari status kamu. Zi Jinghong yang biasa memiliki diri sendiri dan anggun, memiliki sikap tenang. Dia benar-benar mempertahankan rahmat dan pesona seperti itu sepanjang hidupnya, tetapi siapa yang akan tahu bahwa hari ini, dia benar-benar akan melempar dan berbicara semburan kasar. Sikapnya yang biasa telah hilang tanpa jejak. Dia tidak hanya menyebutkan Lao Zi, tetapi kata-kata kotor keluar dari mulutnya dan dia berbicara begitu keras seolah-olah dia takut bahwa yang lain tidak bisa mendengarnya. Pukulan-pukulannya berat dan mematikan, setiap pukulan menghantam angin, dan bajingan itu dipukuli hingga menjadi bubur. Saat ini, orang dengan kemampuan terendah di penginapan adalah ahli tertinggi. Semua orang tajam dan langsung menggerakkan telinga mereka untuk gosip. Zi Jinghong menjadi gila. Ini benar-benar kasus langka yang tidak pernah terlihat dalam 100 tahun. Kenapa begitu? Sejujurnya, wajah Xiao Chengwei benar-benar mengerikan saat ini. Atau mungkin orang ini di sini bukan milik Great Golden City. Atau mungkin dia seharusnya tidak melewati batas untuk menangani masalah orang lain. Kapan giliran Zi Jinghong untuk membawa masalah ini ke tangannya sendiri? Dia seharusnya meninggalkan utara dan selatan untuk bertarung. Sekarang ketika dia menyaksikan Zi Jinghong menceramai bajingan itu, sebagai orang luar tidak hanya dia menolak untuk mencegah mereka dari pertempuran, tetapi dia gembira dengan kegembiraan saat dia melantunkan hatinya, dia layak untuk dipukul. Sial, ini sangat menarik. Petik 2. Gou Buhuan berteriak dengan menyedihkan, tetapi dia tidak berani melawan atau berlindung. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan dan kemarahan. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Mengapa kamu harus memukuli aku? Petik 2. Kamu sampah, sampai sekarang, kamu masih tidak tahu di mana kesalahan kamu. Setelah putaran menyala, Zi Jinghong, yang telah melampiaskan kemarahannya, akhirnya berdiri dan membebaskannya. Dia akhirnya menemukan sikapnya yang biasa setelah dia menarik napas dalam-dalam dan menyudutkan mulutnya untuk minum seteguk teh. Dia berkata dengan jelas, "Bangkitlah di kakimu. Kemudian, bicarakan hal-hal penting." Kesimpulannya, kamu tidak akan mengatakan hal-hal yang tidak boleh kamu katakan. Petik 2. HMMPPHH,
HMMPPHH, Gou Buhuan memiliki wajah sedih setelah menjadi pergumulan kuat. Dia bergegas berdiri dengan putus asa. Meskipun ia termasuk dalam kelas ahli agung, tetapi, Zi Jinghong adalah atasan peringkat teratas, dan memiliki praktik sebagai Beyond Supreme. Pukulan itu sama sekali tidak ringan, tapi itu ditanggapi tanpa perlawanan dan perasaan balas dendam. Bawahanmu, aku, telah melihat ke dalam dan sepenuhnya seluruhnya, tetapi belum menemukan bau itu. Dia hanya menderita beberapa pukulan, dan pasti menganalisis beberapa alasan secara kasar, sehingga dia sendiri tidak berani untuk terus berbicara tentang spesifik kata-kata khususnya. Meskipun dalam hatinya, dia masih berharap untuk membicarakannya. Tetapi saat Zi Jinghong dan Xiao Weicheng mendengar kata bau, wajah mereka menegang dan Zi Jinghong tanpa sadar mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia menatap matanya dengan kebencian yang mendalam. Ini benar-benar aneh, ketika orang baru saja meninggal, sudah pasti mereka memiliki baunya. Bau dari mayat, meskipun terkubur jauh di dalam tanah, masih dapat diidentifikasi dan berbeda. Tapi sama sekali tidak ada bau yang berasal dari tempat itu. Kamu adalah bawahan kamu, aku, telah mengendus sangat keras sehingga mulai terasa sakit, tetapi aku masih tidak dapat menemukan bau apapun. Tapi satu-satunya hal adalah jumlah orang yang meninggal akibat pertempuran ini pasti tidak kurang. Petik 2. Gou Buhuan sedang berpikir keras ketika dia berbicara, sedikit bingung dan tidak dapat memahaminya. Bagaimana dia tahu jika beberapa mayat mungkin telah dibersihkan oleh Jun Moxia menggunakan kekuatan bumi dan dimakamkan di tanah meter di bawah ini? Dipisahkan, langit dan bumi, baik hidung manusia maupun hidung anjing tidak akan dapat mengidentifikasi bau. Hidung Gou Buhuan sebelumnya dipukul dengan tinju oleh Zi Jinghong. Ketika dia berpikir keras, darah mengalir dari suaranya dan dari bibirnya. Tanpa disadari, dia menjulurkan lidahnya yang kurus dan menjilatinya dengan bersih. Lalu dia menjaga lidahnya dengan suara dan menahan bibirnya. Kemarahan Xiao Weicheng meningkat hingga dia tidak bisa lagi bertahan, tetapi dia masih memaksakan dirinya untuk berbalik. Dia takut jika dia terus mencari, dia akan benar-benar pada saat itu, tidak bisa membantu tetapi untuk mencabut lidah bajingan dan membuangnya. Jika itu yang terjadi, maka kota emas hebat dan samudera darah ilusi akan memiliki permusuhan besar. Bab 598, Bab 204, Kesimpulan Zi Jinghong. Penerjemah, Editor Terjemahan Sparrow. Meskipun Zi Jinghong akhirnya memulihkan visinya, matanya masih agak bingung. Dia hanya bisa merasakan perutnya bergejolak ketika dia melakukan yang terbaik untuk mengendalikan mualnya. Dia berkata, lalu, apa yang terjadi? Sebagai seorang prajurit, auranya yang kuat menjadi tidak stabil, sampai-sampai dia bahkan sedikit tergagap. Dengan dadanya yang naik turun, dia sepertinya diliputi oleh emosi. Setelah itu, hambamu yang rendah terus mencari tetapi di hutan lebat yang ada di sebelahnya, jalan besar dikosongkan oleh energi pedang yang kuat dan liar yang diarahkan secara horizontal melewatinya. Karena itu, semua pohon besar di sekitarnya dicabut dan disejajarkan menjadi dua baris. Dan yang aneh adalah bahwa mereka juga ditempatkan dengan sangat merata. Untuk tingkat seni pedang ini sangat mengejutkan, dan bahkan surga akan menangisi pencapaian ini. Sebelum ini, aku belum pernah melihat orang dengan tingkat tinggi seni pedang, itu tidak pernah terdengar. Gou Buhuan masih tampak terkejut. Zi Jinghong dan Xiao Weicheng melakukan kontak mata. Dari mata mereka membaca apa yang dipikirkan orang lain, pedang Tianfa Heaven. Dengan apa yang bisa dilihat hamba rendahanmu, energi pedang yang mengejutkan itu pastilah dihasilkan dari pengejaran sampai mati yang menyebabkan hasil yang mengerikan. Aku menjelajahi daerah itu sedikit lagi, tetapi di depan, hanya ada tebing di jalan buntu. Ketika pelayan rendahan kamu pergi untuk melihat, tanah di tepi tebing itu tidak rata, dan jelas ada tanah longsor. Dan itu belum terlalu lama, itu mungkin terjadi pada saat yang sama dengan pertempuran besar. Energi pedang yang mengejutkan itu memperluas kekuatannya ke sini, tapi tiba-tiba berhenti di sana juga. Menurut tebakanku yang sederhana, bahwa tanah longsor mungkin disebabkan oleh orang lain. Tapi, tingkat tanah longsor itu terlalu besar, aku tidak berani mengatakan ini dengan pasti, tetapi jika kita menyimpulkannya secara logis, itu pasti kasus. Dia memikirkannya dengan tenang untuk sementara waktu, dan berkata, pada awalnya, hambamu yang rendah berpikir bahwa mungkin ada mayat di bawah tebing, dan aku menghabiskan banyak upaya untuk menggali sisa-sisa, tetapi di bawah segalanya, tidak ada apa-apa di semua, dan hanya genangan darah. Jadi jika aku berani mengandaikannya, itu karena semua tubuh diambil kembali setelah pertempuran dengan pertempuran Tanah Abadi, atau seluruh pasukan dari Tanah Abadi Dewa benar-benar musnah. Musuh menggunakan metode aneh untuk menghancurkan semua jejak tubuh, dan menilai dari keadaan sisa-sisa pertempuran, skenario kedua tampaknya lebih mungkin. Petik 2. Meskipun deduksi yang dihadirkannya tidak benar, tetapi itu tidak jauh dari sasaran. Pengamatannya rinci dan unik, dengan analisisnya jelas dan mudah dipahami. Dia benar-benar hidup sesuai namanya sebagai pengintai yang mapan. Apalagi, ekspresi Zi Jinghong jelas suram, dan menjadi lambang kegelapan, di samping,
tatapan Xiao Wei Cheng juga suram dan membawa beberapa kepanikan juga. Tidak. Tidak ada yang lain, gagap. Gou Buhuan sedikit terkejut dengan nada Zi Jinghong. Dia sudah menjelaskan situasinya dengan sangat jelas, apalagi yang mungkin ada di sana. Jika ada orang lain yang pergi untuk menyelidiki daerah itu, analisis mereka tidak akan sedetail miliknya, tetapi mengapa sepertinya pemimpin itu masih tidak puas? Tetapi bagi dia yang baru saja menderita karena pemukulan yang teliti, bagaimana dia berani mengatakan sepatah kata pun? Investigasi kamu kali ini dilakukan dengan baik, istirahatlah sekarang. Zi Jinghong melambaikan tangannya. Oh, Gou Buhuan menyentuh pipinya, hidungnya, dan dengan penasaran menatap Zi Jinghong, yang berarti untuk mengatakan, jadi, kamu hanya akan membiarkan aku pergi seperti ini setelah memukuli aku. Karena misinya selesai dengan baik, bukankah seharusnya dia mendapat hadiah? Kenapa kamu masih di sini? Pergi. Zi Jinghong melepaskan amarahnya, menendang perutnya, menyebabkan tubuh lemahnya terbang keluar seolah-olah dia adalah bola karet. Gedebuk. Di luar, suara keras jatuh ke tanah terjadi, dan setelah itu, Gou Buhuan masih tersentak, "Tiga tuanku. Hambamu telah melakukan begitu banyak upaya untuk menyelesaikan misinya, dan sejauh yang dia tahu, dia belum melakukan ada yang salah, atau membuat kesalahan, mengapa kamu memukuli aku? Aku sangat salah." Memang, dia salah, dia melakukan perjalanan yang sangat panjang dan membawa kembali laporan yang begitu lengkap dan penting, bahkan tanpa ada pahala, ia tanpa disadari menahan pemukulan mereka juga. Setelah itu, mereka bisa mendengar seseorang di luar mengepalkan rahang mereka dan berkata, "Orang-orang seperti kamu layak dipukul. Semua orang, hancurkan dia." Dan itu adalah suara seorang pejuang tingkat di luar Supreme. Setelah itu, suara gemuruh di luar bergema seperti guntur, yang dikemas tetapi keras, jeritan kesakitan memasuki telinga seseorang tanpa henti, "Mengapa memukulku? Kenapa?" Tangisan meratap menembus cuaca yang sedingin es. Orang bisa membayangkan situasi yang memanas di mana ada satu orang terbaring di tanah, dikelilingi oleh 7 hingga 8 orang yang dengan kejam menginjak-injaknya. Di dalam ruangan, Zi Jinghong diam-diam duduk di sana, kulitnya melihat yang terburuk, dan Xiao Wei Cheng memiliki ekspresi yang sama persis. Suasananya berat dan menekan. Setelah sekian lama, Zi Jinghong akhirnya berkata dengan suara serak, "Bro Xiao, menurut kamu, apakah itu skenario seperti itu?" Xiao Wei Cheng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara mengental darah, "The Intel hamba kamu berikan rincian dan analisisnya tepat, logis, dan dengan analisisnya. Aku takut Tanah Abadi Dewa, Ning Wuking dan 29 orang yang terlibat sudah dihapus. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi?" Petik 2. Suaranya penuh dengan kengerian dan kejutan. Zi Jinghong mengangkat kepalanya, dan diam-diam melamun. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti alasan di balik ini? Dia hanya berharap ada kemungkinan dan berharap dia bisa mendapatkan penegasan dari Xiao Wei Cheng juga, itu sebabnya dia mengajukan pertanyaan seperti itu. Sayangnya, Xiao Wei Cheng memiliki penilaian yang sama persis seperti yang dia lakukan. Setelah sekian lama, dia akhirnya bertanya, "Aku pikir juga begitu. Untuk 3 tanah suci kami, dari masa lalu, kami selalu menaklukkan segala sesuatu di jalan kami, kecuali ada orang yang sangat penting yang kami butuhkan untuk dibawa kembali ke kota, tidak ada pengecualian lain. Meskipun tidak banyak orang dari Tanah Abadi Dewa telah meninggal di luar, tetapi masih ada beberapa. Itu sama seperti binatang buas di pengepungan di Tianfa Forest, seolah-olah seseorang telah mati di sana. Pada saat itu, kami memiliki cukup banyak orang, tetapi kami hanya mengabaikan masalah itu pada saat itu, dan kami tidak pernah secara khusus mengalokasikan sumber daya untuk mendekonstruksi situasi dan mencari tahu apa yang terjadi." Petik 2. Iya nih. Terutama adegan yang digambarkan oleh Gou Buhuan, seseorang pasti telah meninggal di tempat kejadian. Dan pastinya cukup banyak orang. Orang-orang yang ditinggalkan oleh Ning Wuking mungkin tidak cukup. Bahkan setelah pertempuran, bahkan jika mereka selamat, mereka mungkin lumpuh atau terluka parah, bagaimana mereka memiliki energi yang tersisa untuk membawa kembali mayat-mayat itu. Sepertinya tanah yang abadi dari dewa benar-benar dilakukan untuk. Xiao Wei Cheng mengisap dalam nafas yang dalam. Tapi satu-satunya hal yang aku tidak mengerti adalah, Yang Mulia Mei berkepala dingin dan baik hati, sepertinya dia bukan tipe orang yang akan membantai orang seperti itu. Tiket kemenangan ada di tangannya, atau lebih tepatnya aku harus mengatakan bahwa kekuatan tanah yang sulit dipahami sama sekali tidak cukup untuk menahannya, dan dia tidak harus membantai mereka sampai sejauh ini. Selama dia bisa pergi, bagaimana apakah Ning Wuking dan yang lainnya bahkan akan menangkapnya? Zi Jinghong mengerutkan kening, bingung, dan yang lainnya adalah, "Bro Xiao, apakah kamu memperhatikan kalimat terakhir itu?" Petik 2. Kalimat apa? Xiao Wei Cheng mengangkat kepalanya dan menatapnya. Baru saja, Gou Buhuan berkata, "Kami mencapai pintu masuk ke gunung, dan menyadari bahwa sekitar 100 mil jauhnya, ada tanda-tanda pertempuran sengit." Kalimat ini, aku tidak mengerti. Zi Jinghong mengerutkan kening, berpikir keras, bagaimana mungkin pertempuran sebesar ini terjadi begitu jauh dari pintu masuk gunung.
Ning Wuking licik dan bijak, kecerdasannya tidak kalah untuk kamu atau aku, tetapi tidak ada cara dia akan meninggalkan pintu masuk gunung, yang merupakan tempat optimal untuk ambus. Sebaliknya, ia dengan sadar melompat langsung ke medan perang. Di tempat yang sangat jauh, ia memulai pertempuran di muka. Memiliki pertempuran di sana, bukankah itu keinginan mati? Jika itu yang akan kita lakukan, mengapa kita tidak tetap bersama, dan menghadapi mereka secara langsung untuk membunuh mereka? Satu-satunya alasan kami memilih rencana pembunuhan ini dalam berbagai fase adalah untuk melawan kemampuan gila Yang Mulia Mei untuk melarikan diri. Tapi Ning Wuking baru saja melompat keluar seperti itu. Poin ini di sini adalah hal yang paling mencurigakan. Petik 2. Ini memang membingungkan. Tatapan Xiao Wei Cheng sedikit cerdik, dan dia agak bersalah di dalam. Tapi dia tahu mengapa Ning Wuking ingin melompat dan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Karena semua ini, itu adalah petunjuk untuk Ning Wuking yang menyebabkan hasil ini. Jika dia tidak mengisyaratkan bahwa Yang Mulia Mei sudah menderita luka berat. Dia percaya bahwa bahkan jika dia telah memberi Ning Wuking keberanian yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak akan melompat ke pertempuran dengan begitu tidak masuk akal. Bro Xiao. Xi Jinghong menatap tajam diarahkan kepadanya, dan Xiao Wei Cheng menyadari bahwa dia telah melamun. Dan dia hanya melihat bahwa Xi Jinghong menatapnya dengan cara yang sangat aneh, seolah-olah dia telah melihat melalui dia. Tanpa disadari, dia tertawa canggung, berkata, "Bro Xi, ada apa?" Xi Jinghong tertawa aneh, tetapi dia tidak mengejar masalah ini. Dengan ketajaman Xi Jinghong, dia bisa tahu bahwa sikap Xiao Wei Cheng aneh, dan itu sebagian besar berkaitan dengan Ning Wuking dan seluruh timnya musnah. Xiao Wei Cheng adalah gelombang serangan pertama, dan ia kembali tanpa membawa apa-apa, kehilangan lebih dari separuh pasukannya. Untuk kehilangan sebesar itu, bagaimana mungkin Xiao Wei Cheng tidak marah? Ketika ia melewati lokasi penyergapan Ning Wuking, bagaimana mungkin Ning Wuking tidak bertanya tentang situasinya? Xiao Wei Cheng membesar-besarkan situasinya juga kemungkinan. Jika itu terjadi padanya, dia juga akan asin tentang bagaimana seluruh timnya bisa menderita kerugian yang sangat besar tanpa pengembalian, dan dua tim lainnya tidak tersentuh. Jika ada keuntungan, tentu saja tidak perlu untuk membagikannya, tetapi jika itu kerugian, tentu saja akan lebih baik untuk membagikannya. Tetapi orang ini telah menderita kerugian terbesar. Itu pasti beberapa kalimat sederhana yang mengirim 29 prajurit dari tanah yang sulit dipahami ke pintu kematian mereka. Misalkan jika dia bekerja sama dengan orang ini di masa depan, dia harus berhati-hati, kalau tidak dia bisa dijual oleh orang ini kapan saja. Dan ada hal mencurigakan lainnya. Itulah alasan mengapa Yang Mulia Mei berperang. Baik kamu dan aku tahu bahwa meskipun Yang Mulia Mei tidak menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya, tetapi ia selalu memperhatikan seluruh situasi terlebih dahulu. Untuk ikut serta dalam pertempuran surgawi, terutama para pejuang di Beyond Supreme Rank, dia selalu berbelas kasih kepada mereka, dan tidak pernah membunuh mereka. Tapi kali ini, dia membunuh mereka tanpa ampun, tidak meninggalkan apa-apa, itu benar-benar sepihak, memaksa orang-orang dari Tanah Abadi ke jurang, memusnahkan mereka semua. Pasti ada celah dalam ini. Tetapi jika ada alasan di balik ini, alasan seperti apa yang memaksanya untuk melakukan pukulan berat seperti itu? Dan, itu harus menjadi alasan yang akan membuatnya mengabaikan konsekuensi terhadap pertempuran surgawi juga. Xi Jinghong tenggelam dalam pikirannya, menyuarakan pertanyaan kedua. Itu pasti karena Ning Wuking dan yang lainnya melakukan sesuatu untuk memicu kemarahan Yang Mulia Mei, dan mereka pasti telah melakukan sesuatu yang dia tidak akan mentolerir sama sekali. Inilah yang harus kita pikirkan. Xiao Wei Cheng menghela nafas lega. Dengan mengatakan ini, tanggung jawab tidak lagi diarahkan padanya. Ini tentu saja, sesuatu yang bisa kita bayangkan, tapi apa yang memicu kemarahannya? Dengan temperamennya, bagaimana dia bisa marah sama sekali? Pada hari itu, Elusive Land of Immortals berkolaborasi dengan 10 ahli untuk membunuhnya, dan itu bahkan tidak memicu dia untuk membunuh mereka sebagai tanggapan. Mungkinkah? Tatapan Xi Jinghong berbinar, Jun Moxie. Petik 2. Seharusnya begitu. Yang Mulia Mei telah berlatih selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah memiliki hubungan dengan siapapun. Kali ini, dia jatuh cinta pada Jun Moxie, dan itu adalah cinta yang akan mengabaikan segalanya. Xiao Wei Cheng dan Xi Jinghong adalah makhluk manusiawi, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti ini? Bab 599, Bab 205, Rencana di Tian Duanlin. Penerjemah, Editor Terjemahan Sparrow. Tetapi jika pada saat ini, katakanlah jika seseorang melukai Jun Moxie, Yang Mulia Mei pasti akan bertarung dengan mereka sampai mati. Tapi cedera ini pasti sangat serius. Xiao Wei Cheng dengan hati-hati menyarankan, cedera ringan tidak akan memicu tingkat niat membunuh dari Yang Mulia Mei, dan dia bahkan menggunakan keterampilan Tian Fa Heavenly Sword. Jadi itu pasti sebuah cedera berat. Atau mungkin bahkan, kematian. Petik 2. Ya, itu sangat mungkin. Jika itu masalahnya, itu menjelaskan kemarahan Yang Mulia Mei. Dalam keadaan itu, sudah jelas bahwa dia akan mengabaikan semua konsekuensi. Tapi,
Bahkan jika Yang Mulia Mei memiliki kekuatan untuk memusnahkan seluruh 29 prajurit elit surga yang elusif. Bagaimana dengan dirinya sendiri? Tatapan Xi Jinghong mencerminkan kilatan dingin, dia tidak mungkin lolos tanpa cedera, kan? Bukankah itu membuatnya menjadi dewa? Petik 2. Tentu, itu tidak mungkin. Membunuh 9 bion prajurit peringkat tertinggi dan 20 prajurit peringkat tertinggi tanpa cedera tunggal. Bro Xi, itu lelucon lengkap. Dan itu bahkan tidak lucu. Xiao Wei Cheng tertawa, berkata, aku menduga bahwa Yang Mulia Mei saat ini, paling banyak, setengah dari kekuatannya, dan itu sudah menjadi skenario kasus terbaik. Petik 2. Yap, itu logis. Saat ini, Yang Mulia Mei harus terluka parah, dan, setelah mengamuk seperti itu, Xuan Qi-nya harus setara dengan nol. Tanpa menghabiskan waktu untuk pulih, tidak mungkin dia bisa kembali ke kondisi aslinya. Petik 2. Mata Xi Jinghong berbinar ketika dia berkata, ini adalah kesempatan kita. Xiao Wei Cheng juga bersemangat dan berkata, setuju. Mungkin ini saat terbaik untuk membunuh Yang Mulia Mei sekarang. Ini peluang 1 dari sejuta, kita harus menerimanya. Petik 2. Jadi, kita bertaruh bahwa Jun Moxie masih hidup, hahaha, tawa menjengkelkan Xi Jinghong bergema. Mengapa kita harus berharap bahwa dia tidak mati? Jika orang yang dicintainya telah meninggalkan dunia ini, ia harus berada dalam kesakitan fisik dan emosional dan berkabung atas kematiannya. Keinginannya untuk bertarung juga harus sangat lemah. Bukankah itu lebih baik bagi kita? Xiao Wei Cheng merasa itu agak aneh. Jika Jun Moxie benar-benar mati, apakah Mei Sueyan masih berjalan di jalan ini? Xi Jinghong mendengus. Oh, jadi begitu. Tapi karena Yang Mulia Mei masih ada, kecuali Jun Moxie meninggal di tempat, dia pasti akan menarik semua perhentian untuk menyelamatkannya, bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Xiao Wei Cheng tertawa juga, jika tebakanku benar, Jun Moxie benar-benar hidup. Petik 2. Bagaimana kamu tahu itu? Kali ini, Xi Jinghong bingung. Jika Jun Moxie benar-benar mati. Bahkan jika Mei Sueyan tidak menghancurkan mayat dengan putus asa, dia pasti tidak akan begitu perhatian untuk merawat mayat-mayat itu, kan? Xiao Wei Cheng dengan bangga tersenyum sambil berkata, jika tebakan kami benar, dan seluruh pasukan dari tanah abadi yang abadi dihapus, maka orang yang merawat mayat-mayat itu pasti Yang Mulia Mei. Dan dia melakukannya dengan menggunakan salah satu teknik rahasia dari Sekte Tianfa, itulah sebabnya tidak ada jejak yang tertinggal. Apakah kamu tidak setuju dengan ini, Bro Xi? Petik 2. Sepakat, itu sangat masuk akal. Hahaha, Xi Jinghong tertawa terbahak-bahak. Tapi Bro Xi, jika Yang Mulia Mei terluka sekarang, keberadaannya pasti tidak diketahui. Jika kita tinggal di sini, bukankah itu juga? Jika mereka pergi seperti ini, apa yang kita lakukan? Xiao Wei Cheng berkata dengan cemas, kita perlu tahu bahwa kesempatan seperti ini terlalu jarang untuk dilepaskan. Jika kita membiarkan ini tergelincir, itu akan sia-sia. Petik 2. Bro Xiao, tenang. Apakah kamu tahu mengapa aku menjauh dari jalan utama dan memilih untuk menunggu di sini? Xi Jinghong tersenyum secara rahasia. Aku tidak memikirkan itu. Tapi tolong, beritahu aku, Bro Xi. Petik 2. Haha, ada gunung tidak jauh dari sini, kamu bahkan dapat mengatakan bahwa itu sangat terkenal. Selama Jun Moxie ada di sini, bahkan jika itu adalah jalur bundaran yang berjarak 100 mil, dia harus melalui gunung ini. Dan kita akan berada di sana untuk menyergap Jun Moxie dan Yang Mulia Mei. Rencana akhir ini bebas dari celah. Aku bisa menjamin itu. Petik 2. Xi Jinghong tersenyum bangga ketika dia berkata dengan licik, begitu mereka muncul, itu akan menjadi ranjang kematian Yang Mulia Mei. Gunung. Gunung apa yang akan membawa mereka ke sana? Xiao Wei Cheng semakin penasaran. Bagaimana bisa sebuah gunung membawa Jun Moxie dan Yang Mulia Mei ke sini, seperti lebah yang tertarik pada madu? Logika apa ini? Tian Guanlin. Mata Xi Jinghong tanpa disadari mengungkapkan beberapa tipu daya licik. Dan bahkan sedikit rasa hormat. Tian Guanlin, tempat di mana generasi terakhir Dewa Militer Negara Tianxiang mengubur Jenderal Jubah Putih, Jun Wuhui. Itu adalah tempat pemakaman Jenderal Jubah Putih yang paling berharga, Jun Wuhui. Pada hari itu, Jun Wuhui disergap. Para jenderal tentara Jubah Putih melindunginya sampai akhir, mengorbankan diri untuk melakukannya. Meskipun Jun Wuhui sangat terluka oleh pukulan pertama, tetapi ketika dia meninggal, dia adalah yang terakhir jatuh. Petik 2. Tentara Jubah Putih. Jenderal pasukan Jubah Putih. Mata Xiao Wei Cheng juga bersinar dengan kekaguman, untuk hidup dan mati bersama dan menikmati kemuliaan dan kemewahan bersama saudara-saudaraku, tentara Jubah Putih, dengan Jubah Putih mereka berlumuran darah, mereka berjalan di jalur pelangi dengan Wuhui. Dengan orang yang menumpahkan darah paling banyak di gunung. Jadi, disinilah dia. Dalam suaranya, ada nada santai, tapi lebih dari itu, suaranya diliputi kekaguman. Tidak buruk. Setelah Jun Wuhui meninggal, ini menjadi tempat peristirahatannya. Disinilah jenderal militer abad ini berperang, dan itu adalah tempat di mana kamu dapat menemukan sebagian besar jejaknya. Terlebih lagi, itu juga tempat di mana dia jatuh.
Pada tahun ketika Jun Wuhui jatuh ke penyergapan, 3.000 penjaga terdekatnya melepaskan baju besi mereka dan kembali ke sini untuk tinggal dan melindungi makamnya. Bagaimana bisa Jun Moxie tidak datang ke sini? Petik 2. Xi Jinghong menghela nafas, itu adalah 3.000 penjaga terdekatnya. Bro Xiao, orang-orang ini, salah satu dari mereka bisa menjadi pilar utama di militer. Selama mereka kembali ke Tianxiang, meskipun mereka mungkin tidak menikmati kehidupan kemewahan dan kekayaan, tetapi mereka pasti bisa mencari nafkah. Sebagai gantinya, mereka secara kolektif menyerahkan segala yang mereka miliki dalam karir mereka untuk melindungi tanah tandus dan melarat ini dengan kuburan tuan mereka. Dan dengan itu, mereka melakukan itu selama 10 tahun tanpa nilai tanpa penyesalan. Dan, mereka bahkan membawa keluarga mereka ke sini untuk menetap. Karisma Jun Wuhui, seberapa besar pengaruhnya bagi mereka untuk membuat keputusan seperti itu? Petik 2. Menyelesaikan kata-katanya, Xi Jinghong menutup matanya seolah-olah dia telah diangkut kembali ke masa lalu, mengenang tentang Jenderal Jubah Putih yang legendaris. Dia benar-benar pria hebat. Xiao Wei Chen bersorak, mendengarkanmu mengatakan ini, aku tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan rasa hormat untuk Jenderal Jubah Putih ini, karakter seperti ini jelas layak mendapat pujian kami. Petik 2. Xi Jinghong menghela nafas, untuk Jun Wuhui, orang-orang seperti kita hanya dianggap murid yang lebih muda. Tapi dia tidak pernah kalah dalam pertempuran dan selalu berjuang tanpa henti. Di negara Tianxiang, dan mungkin di seluruh daratan, ia adalah karakter legendaris yang setara dengan telah keluar dari buku. Sangat disayangkan bahwa legenda yang paling terhormat pun akan memiliki hari ketika mereka jatuh. Tapi, penurunannya mengecewakan dan tidak layak. Petik 2. Dia berhenti, berkata, meskipun gunung itu jauh dari kota, tetapi di tanah yang penuh dengan sejarah pertumpahan darah, ada juga legenda Jun Wuhui. Meskipun dia tidak melatih Suan Qi-nya ke tingkat yang sangat tinggi, tetapi dia ulet, tenang, dan bijaksana. Bagi bawahannya, dia murah hati dan mencintai pasukannya seperti putra-putranya. Kepada para penghuni, dia berbelas kasih. Tetapi pada saat yang sama, ia ganas dan terbunuh dengan tegas, dia melayani rakyat dengan murah hati, setia, berani, tegas, dan berani, dia memiliki banyak kebanggaan dengan keyakinannya pada keadilan, ia juga santai. Dia hanyalah karakter legendaris yang muncul sekali dalam 1000 tahun. Bahkan ketika dia berduel dengan para jenderal, mereka semua mengangkat tangan, menyerah padanya. Dan beberapa dari mereka bahkan menaruh hormat yang tulus dan tulus kepadanya. Dari masa lalu hingga hari ini, tidak ada jenderal lain seperti Jun Wuhui di dunia ini, bahkan pada zaman kuno. Petik 2. Xiao Wei Cheng juga menghela nafas lega, berkata, tidak buruk, Jun Wuhui, jika kita menyebut-nyebutnya, aku sendiri dipenuhi dengan rasa hormat yang luar biasa padanya. Tapi sayang sekali bagi seorang pahlawan seumur hidup, baginya telah jatuh ke sekelompok bajingan dari kota perak angin dan salju, itu adalah sesuatu yang membuat kami putus asa. Petik 2. Xi Jinghong mencibir ketika dia berkata, berbicara tentang ini, sama seperti aku akan menyerang kota perak angin dan salju. Keluarga sebenar-benar luar biasa, sungguh sia-sia. Itu benar-benar sia-sia, bahwa aku melewatkan konser untuk melihat legenda beraksi. Petik 2. Karena itu masalahnya, kami berniat untuk memberikan limbah kepada putra dan menantunya sendiri di depan kuburnya, bukankah itu tidak sopan? Lagi pula, untuk personil militer seperti mereka, orang-orang seperti dia langka. Mempertimbangkan posisinya, haruskah kita mempertimbangkan kembali? Petik 2. Mata Xiao Wei Cheng berkelip ketika dia berkata dengan tegas, bagaimana kalau kita mencegat mereka di kaki gunung? Lagi pula, di Tian Guanlin, ada juga sekitar 3.000 prajurit kakinya. Jika mereka melihat cara kita akan memperlakukan putra mereka, bagaimana mungkin mereka tidak bertempur sampai mati? Meskipun orang-orang ini tidak berpengalaman dalam seni bela diri dan Suan Qi mereka lemah, tapi tetap saja itu kekuatan. Dan, mereka semua adalah pria berdarah panas. Membunuh banyak orang, akhirnya sia-sia. Dan itu juga akan menghancurkan keseimbangan kedamaian. Petik 2. Yang Mulia Mei belum menantu Jun Wuhui. Kami juga tidak akan membunuh Jun Moxie sejak awal. Setelah semua, konsekuensi dari membunuhnya terlalu parah. Xi Jinghong berdiri dan mondar-mandir sebentar, menggunakan tangannya untuk menggosok pelipisnya, adapun 3.000 tentara dekat itu, lupakan saja. Kami akan mencegat mereka setelah mereka meninggalkan gunung. Memperhatikan posisi jubah putih, kami akan membiarkan mereka memiliki kesempatan untuk berdoa dan mengunjunginya. Petik 2. Dia menghela napas dalam-dalam, bergumam, Jun Wuhui. Jun Wuhui. Agar manusia dapat mencapai sebanyak ini di dunia ini, itu belum pernah terlihat sebelumnya, itu memang legenda. Seluruh daratan menyebarkan prestasinya, dan bahkan kita yang dari 3 tanah suci masih menghormatinya sebagai junior. Petik 2. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa mengejek, sepanjang hidupku, aku, Xi Jinghong, tidak pernah memiliki orang yang pernah kucari. Tanpa diduga, aku sangat memuji seorang jenderal tua yang legendaris. Petik 2. Xiao Wei Cheng juga menghela nafas lega. Baginya,
Berurusan dengan Mei Sueyan di depan makam Jun Wuhui tidak ada apa-apanya, tetapi kuncinya ada pada 3.000 tentara yang dekat itu. Mereka adalah orang-orang hebat dengan saraf baja. Bagi orang-orang ini, dia benar-benar tidak ingin membunuh mereka. Meskipun Xi Jinghong dan Xiao Weicheng berencana untuk membunuh Mei Sueyan, tetapi mereka berdua tidak busuk sampai ke inti. Hanya saja mereka sedikit manipulatif, dan masing-masing dari mereka memiliki posisi mereka sendiri dalam masalah ini. Dalam hidup, manusia selalu mempertahankan kemanusiaan mereka. Bahkan di 3 kota suci, pertempuran surgawi adalah misi pribadi mereka sendiri. Meskipun cara menangani masalah selama beberapa tahun terakhir adalah sombong, tetapi mereka masih melindungi daratan selama puluhan ribu tahun. Dari semua pencapaian mereka, sulit dikatakan. Tetapi tidak peduli evaluasi mereka, pekerjaan mereka akan selalu lebih penting daripada prestasi mereka di masa lalu. Bro Xi, jika itu masalahnya, apakah kamu pernah pergi ke Tian Guanlin sebelumnya? Tanya Xiao Weicheng. Sebenarnya, aku sudah pergi sebelumnya untuk melihat jenderal tentara berjubah putih ini dan aku telah mempersembahkan 3 joystick padanya. Aku juga meninggalkan 10.000 perak untuk mensponsori para penjaga dekatnya. Xi Jinghong tertawa mengejek diri sendiri ketika dia menggelengkan kepalanya. Di wajahnya, itu mencerminkan kesusahan. Kalau dipikir-pikir, itu benar-benar lucu dan bahkan aku pikir itu tidak dapat diprediksi. Aku memikirkan rencana untuk berurusan dengan putranya dan menantu perempuannya di masa depan. Tapi, aku tanpa sadar telah melakukan sesuatu seperti ini. Itu benar-benar tak terduga. Babak 600, bab 206, sebelum Tian Guanlin penterjemah, terjemahan Sparrow editor, terjemahan Sparrow. Tidak mungkin, kata Xi Jinghong berulang kali. Dia bingung dan berdiam diri sangat lama sebelum berkata, tidak ada apa-apa di depan makam Jun Wuhui. Tidak ada apa-apa. Pedangnya sedang beristirahat di atas altar, dan itu sangat bersih dan bersinar. Makamnya, bahkan bukan cenotaf. Itu adalah tenda marsal. Ada kursi dan meja, bangku, meja marsal, plat perintah. Semuanya sangat bersih, dan patung Jun Wuhui duduk tepat di tengah. Petik 2. Ada kam-kam militer di sekitar. Semuanya ditempatkan di tempat mereka seharusnya berada, dengan akurasi maksimal. Ada 3.000 penjaga, dan setiap hari akan ada orang yang berpatroli di tempat itu, seperti bagaimana rasanya ketika Jun Wuhui masih hidup. Ada keamanan tingkat atas dan semua orang yang masuk dan pergi harus menjalani pemeriksaan menyeluruh. Tidak ada pengecualian. Petik 2. Seorang prajurit yang sedang berpatroli akan mengenakan pakaian yang layak dengan ekspresi serius, tidak ada ruang untuk bercanda. Selain itu, pakaian mereka adalah pakaian tentara dari 1 dekade yang lalu. Orang-orang ini, mereka benar-benar bertindak. Bertindak seperti mereka tidak hanya menjaga sebuah makam, tetapi kamar sekal dari masa lalu. Loyalitas mereka, benar-benar masuk jauh ke tulang mereka. Brother Xiao, itu mungkin untuk 1 orang, beberapa lusin atau beberapa ratus, tetapi untuk berpikir tren ini meluas ke seluruh pasukan. Ini tidak mungkin terjadi kecuali untuk komandan legendaris. Petik 2. Dia mengambil napas dalam-dalam, jika Jun Wuhui masih hidup, bahkan aku ingin bertemu dengannya untuk diriku sendiri. Xiao Weicheng juga benar-benar kagum, dan berkata sebagai tanggapan, sama di sini. Aku akan memberi hormat kepada baju putih marshal ini di gunung besok. Petik 2. Xi Jinghong tersenyum, dan berkata, tidak peduli seberapa indah legenda itu, akan ada perhentian penuh ditarik ke sana suatu hari. Aku pikir tidak ada yang lain selain komando legendaris ini yang menjaga kesetiaan tentaranya kepadanya bahkan setelah kematiannya. Tidak diragukan lagi kamu ingin memberi hormat kepadanya. Meskipun kita adalah junior baginya, itu tetap berarti bagi dia. Ekspresi Xiao Weicheng sangat serius, dan dia mengangguk dengan berat hati. Pahlawan menghargai dan saling menghormati, dan itu tidak terpengaruh oleh latar belakang atau tingkat keterampilan. Setelah beberapa hari dengan cuaca yang suram, langit akhirnya cerah. Matahari cerah dan bersinar terang di atas tanah. Semuanya putih di bawah sinar matahari, seolah-olah dunia dipahat dari blok batu giok putih murni. Itu sangat terang, bahwa jika seseorang tidak menggunakan kekuatan untuk melindungi matanya dan melihat matahari, dia akan merasakan sakit di matanya. Cuaca sangat dingin meskipun matahari. Ada 2 siluet yang meluncur di sepanjang jalan dengan sangat lincah, seolah-olah mereka tidak berbobot. Mereka bergerak melalui salju tebal dalam sekejap, tanpa usaha. Bahkan kemampuan legendaris untuk terbang, tanpa jejak, tidak dapat menyamai level mereka. Seseorang mungkin hanya bisa menyamai level mereka jika mereka mencapai tingkat yang lebih menakutkan dari bepergian melalui vakum, tetapi orang-orang ini juga tidak tampak seperti itu. Memang, keduanya tidak menggunakan kemampuan untuk terbang. Keduanya memiliki beberapa perangkat aneh yang diikat di bagian bawah kaki mereka. Jika itu adalah kemampuan untuk terbang, tidak perlu untuk jenis beban ini. Mereka memegang cabang tipis di tangan, dan menusuk ke kiri dan ke kanan. Walaupun mereka terlihat sangat absurd, itu membuat perjalanan mereka lebih nyaman, mudah dan cepat. Mereka tampak seperti 2 meteorit putih yang terbang melintasi tanah ketika mereka berlayar melalui salju putih.
Pada pandangan yang lebih dekat, orang akan menyadari bahwa itu adalah anak laki-laki dan perempuan remaja. Mereka sangat menarik. Lelaki itu tampan dan energi, sementara cewek itu cantik dan memikat. Sumbu serasi dibuat di surga. Awan melayang melintasi langit. Melawan salju putih yang menutupi banyak gunung dan lembah, rambut hitam dan pakaian putih keduanya terangkat oleh angin. Adegan ini terlihat seperti diambil langsung dari sebuah lukisan. Ada jalan terbelah di depan, di mana pegunungan berakhir. Jalan itu membelah bukit dan di salah satu jalan, ada sebuah petunjuk Tian Guanlin. Air mata darah dari surga. Setiap kata ditulis dengan emosi yang luar biasa dan suasana yang liar, tetapi semuanya untuk menyampaikan kesedihan dan ketidakberdayaan seorang pahlawan pada akhirnya. Jun Moxie melihat beberapa kata itu dari kejauhan. Mereka memberinya kesedihan yang kuat dan luar biasa. Jun Moxie berhenti dari gerakan berkecepatan tinggi. Dia berdiri di depan monumen dan merasakan perasaan aneh mengalir di dalam. Apa yang salah? Jedanya membuat Mei Yansue menyusulnya, yang harus berbalik untuk memeriksa Jun Moxie. Mei Yansue hari ini bukan lagi seorang pemula, dan dia bisa mengendalikan gerakannya sesukanya. Kalau tidak, itu tidak akan mungkin baginya untuk melakukan giliran itu, yang sebenarnya sangat sulit. Meluncur di salju adalah hal yang sulit. Mendengar pertanyaan Mei Yansue, Jun Moxie bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa dan tetap diam untuk waktu yang lama, menatap kata-kata itu dengan keras. Tatapannya menunjukkan sekilas tentang kehilangan, kesedihan dan kepahitannya, ketika gulungan ingatan kuno itu terbuka di depannya pada saat itu. Tian Guanlin, air mata darah dari surga. Mei Yansue membacakan kata-kata itu, tiba-tiba itu membunyikan bel di kepalanya. Matanya terbuka lebar karena terkejut, di sini terletak. Ayahmu, Paman. Mei Yansue terlalu kaget untuk berbicara secara masuk akal. Menilai berdasarkan usia dan kekuasaan, dia seharusnya tidak memanggil ayah Jun Moxie Paman. Ya, ini ayahku. Jun Moxie tidak peduli dengan ketidaktepatan kata-katanya. Balasan ini mengalir secara alami. Ekspresinya serius ketika dia perlahan berkata, tempat ini adalah medan perang terakhirnya, tempat dia akan selamanya beristirahat. Dia menatap sedih kata-kata itu, emosi yang bercampuran menabrak hatinya. Tampaknya ini adalah pertama kalinya bagi Moxie sebelumnya, atau dirinya sendiri setelah perjalanannya melalui ruang dan waktu ke dunia ini. Jun Moxie benar-benar ingin meraih jiwa Moxie yang lama dan memberinya pukulan yang bagus. Jun Moxie dulu berpikir bahwa bocah ini hanya sia-sia, tapi sekarang sepertinya dia juga tidak berbakti. Tidak peduli seberapa jauh itu, sebagai anak laki-laki, dia seharusnya mengunjungi makam ayahnya setidaknya 2 kali setiap tahun. Tapi dia tidak datang ke sini dalam 10 tahun, bahkan sekalipun. Ayo ambil jalan ini. Suara Jun Moxie rendah saat dia melihat ke arah Tian Guanlin. Mei Yansue setuju dengan lembut dan tidak pernah berbicara lagi. Dia diam-diam mengikuti di belakang Jun Moxie, dan tak satu pun dari mereka menggunakan teknik perjalanan lagi, atau kereta luncur salju dalam hal ini. Mereka berjalan, langkah demi langkah. Pikiran menjauh dari mereka dan semuanya tampak tidak berwujud pada saat itu. Meskipun jalan itu ditutupi oleh lapisan salju yang tebal, jelas bahwa itu biasanya dibersihkan oleh banyak orang. Itu sangat bersih di mana-mana, dan bahkan bunga-bunga dan semak-semak di sepanjang tebing dipangkas dengan sempurna. Mungkin ada orang-orang dari lautan darah ilusi di sepanjang jalan ini untuk menyergap kita. Jun Moxie berjalan dengan tangannya di belakang. Jalannya yang lambat dan suaranya yang melayang membuatnya tampak seperti mengatakan sesuatu yang tidak relevan. Jika mereka benar-benar akan menyergap kita, aku, Jun Moxie, bersumpah di sini dan sekarang bahwa apapun yang akan dilakukan, aku akan membunuh semua 3 tanah suci. Semua orang, setiap tanaman, setiap jiwa, dan kerja keras peradaban mereka dan hasil yang diperoleh dari kerja keras selama ribuan tahun semuanya akan hancur di tangan aku. Petik 2. Nada suaranya ringan dan acuh tak acuh, tetapi Mei Yansue bisa mendengar tekad tak tergoyahkan di dalam. Aku tidak berpikir itu akan terjadi. Meskipun 3 tanah suci memiliki masalah dengan kita, hutan Tianfa. Mereka harus tahu betapa pentingnya tempat ini, jadi aku tidak berpikir mereka akan melakukan sesuatu yang sangat tidak manusiawi. Mei Yansue berkata dengan ringan. Dia tahu apa yang dipikirkan Jun Moxie. Menyergap putra seseorang di depan kuburnya sama sekali tidak manusiawi dan kejam. Tidak peduli seberapa jahat orang itu, dia akan berpikir 2 kali sebelum melakukan hal-hal seperti ini. Tidak hanya itu tidak manusiawi, itu bahkan akan membuatnya kredit untuk dunia bawah. Ini akan menjadi hal yang tabu. Semoga ini menjadi berkah dari leluhur mereka jika mereka tidak melakukannya. Kamu menyentuh skala naga, kamu akan disajikan dengan kematian secara instan. Kamu menyentuh timbangan aku, semua 10 generasi kamu akan mati di tangan aku. Kata Jun Moxie, matanya tajam meskipun suaranya tenang. Mei Yansue terdiam. Dia mengikuti dengan cermat di belakang, dan membedanya di dalam hatinya, serius, kamu pikir kamu siapa? Jika 3 tanah suci memilih untuk tidak menyergap kita, itu hanya berarti mereka mengetahui standar mereka. Berkat dari leluhur.
10 generasi akan mati. Kamu pikir kamu siapa? Tidak ada yang terdengar lebih liar dan lebih liar dari membunuh lebih dari 9 generasi seseorang. 10 generasi. Namun, Mei Yansue percaya bahwa Jun Moxie akan melakukannya dan dia bisa melakukannya. Bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup pada saat ini, dia akan dapat melakukannya di masa depan. Dia yakin akan hal ini. Keduanya mempercepat, mereka tampak seperti dua meteorit yang bergerak maju. Jalan di depan semakin lebar, dan pada belokan berikutnya, keduanya berhenti dan melihat apa yang ada di depan. Di kejauhan, ada sekelompok sekitar 100 pria bertelanjang dada, mendorong salju di cuaca dingin ini. Mereka semua panas dan berkeringat karena melakukan pekerjaan, dan semua napas panas mereka tampak seperti kabut. Semua pria dewasa ini tidak memiliki level Xuan Qi yang sangat tinggi, paling banyak level Silver Xuan. Dalam cuaca dingin ini, mereka pasti telah menghabiskan beberapa waktu untuk menyelesaikan sesuatu. Orang-orang di depan mendorong salju, menumpuk salju. Di belakang, ada orang mendorong gerobak kecil dan membawa salju ke gerobak salju untuk dipindahkan. Ini akan ditindaklanjuti oleh seseorang dengan sapu besar khusus yang akan terus menyapu salju sampai tanah dan bebatuan terlihat. Tidak ada yang berbicara, semua orang bekerja keras. Pekerjaan ini sangat suci. Dapat dilihat bahwa jalan di belakang mereka sangat bersih tanpa salju. Seolah-olah para pekerja mencukur lapisan tanah. Jalan berliku menghilang ke kejauhan. Dengan tempat ini yang tidak dapat diakses, bahkan jika itu bisa digunakan untuk bepergian, akan ada sangat sedikit orang yang benar-benar akan menggunakannya. Jun Moxie merasa hidungnya tidak nyaman. Dia tahu apa yang salah dengan tempat ini. Orang-orang ini terlihat seperti mereka berusia di atas 30 tahun. Beberapa bahkan lebih tua, tetapi tidak ada yang berumur lebih dari 40 tahun. Mereka semua tampak gila dan tertib, yang agak aneh.